Ya kita mulai aja sekarang, masuk ke playlist semester 1 di channel gue. Jadi di semester 1 ini, ya anggap aja lu kuliah online di Cuy University ya ceritanya. Jadi, biasanya kalau di kampus-kampus semester satunya itu kita belajar bikin website ya Den ya? Website atau apa? Semester berapa kamu? Semester 2. Semester 2. Nah, kalau di gue sih ya kita belajar websitenya semester 1. Nanti di semester 1,5 atau semester 2 itu agak-agak naik gitu levelnya kurang lebih. Website masih tapi lebih ke dalamnya lagi. Jadi sekarang luarannya dulu, oke? Gua tekankan lagi di sini ini ya mungkin kayak format full course gitu, gua nggak akan edit videonya dan gua lagi agak pilek sedikit. Jadi sorry kalau nanti ada suara-suara gangguan dari sini atau dari gua pribadi, gua nggak akan edit videonya, kita belajar bareng aja dari nol dan gua tekankan lagi bahwa semua orang bisa mengikuti ini, termasuk lu yang non IT pun bisa mengikuti tutorial ini tanpa mesti install apa-apa dulu karena untuk membuat sebuah website itu sederhana gitu ya Bro, dengan spesifikasi komputer lu yang biasa pun itu bisa bikin, dan bisa belajar untuk ngoding. Jadi intinya dari video ini, semoga orang-orang yang di luar area programmer atau non IT itu bisa mengikuti, apa ya, perkembangan teknologi di dunia programming-nya itu sendiri, mulai dari ngoding website yang sangat mudah dulu. Jadi di sini kita bakal coba pakai, 2 hal, yang pertama HTML dan CSS. Kita akan mempelajari HTML dan CSS luarannya dulu, so buat kalian yang udah kenal gue, yang subscriber lama gitu, yang udah biasa nonton React.js lah, JavaScript dan kawan-kawan yang gitu-gitu, mohon maaf ini videonya sepertinya, eee, bukan untuk kalian dulu ya mungkin ya. Jadi ini lebih untuk yang, baru kenal gue atau yang mau belajar banget dari nol, kurang lebih kayak gitu. Ada satu hal sih yang mesti di-install sebenarnya yaitu, text editor. Jadi buat yang belum tahu kalau ngoding itu butuh yang namanya text editor, oke? Ini gua zoom in dulu, text editor. Text editor itu apa? Text editor itu untuk kita melakukan coding mengcoding gitu ya, Bro, untuk coding mengcoding. Terus yang kedua kita butuh koneksi internet, takutnya kita butuh panduan ataupun, apa ya sebutnya ya, kayak semacam library kalau di dunia kita gitu untuk kebutuhan kita mengcoding. Jadi internet dipastikan ada aja, ataupun kalau nggak ada juga ya bisa-bisa aja. Tapi saran dari gua sih internet ini, opsi ya, opsi, untuk kalian, gimana ya, menjalankan coding-mengcoding supaya lancar pakai internet. Yang ketiga, spek komputer atau spek PC atau spek laptop itu untuk web dasar belajar ngoding bebas apa aja, ini gue sambil merokok nggak apa-apa ya. Bebas apa aja, yang penting sih kalau menurut gue ya minimal RAM-nya 2 giga, udah gitu doang, yang penting ada RAM-nya. Ya masa komputer atau laptop gak ada RAM-nya, nggak bisa nyala ya Pak ya. Jadi minimal ada RAM-nya atau komputernya nyala lah normal gitu, nge-lag sih nggak apa-apa, kalau nge-lag ikutinnya pelan-pelan. Udah 3 ini doang yang akan kita pelajari adalah HTML ya, HTML dasar banget plus CSS. Jadi kurang lebih kayak gini, HTML itu adalah dokumennya untuk kita bisa bikin sebuah website, CSS itu adalah stylingnya. Jadi kalau kalian buka website kayak Tokopedia lah atau Google lah atau apapun itu, Instagram.com, tampilannya bagus ya kan? Kenapa? Karena ada CSS-nya atau Cascading Style Sheet, kurang lebih kayak gitu singkatannya. CSS ini fungsinya untuk memodifikasi apa yang kita lihat gitu. Kalau dokumen HTML, HTML-nya itu sendiri formatnya itu dokumen untuk menampilkan list-list media yang kita punya. Contohnya gambar, terus teks, terus, apa yang gitu-gitulah media ya, teks, gambar, suara, video itu bisa di HTML. CSS memodifikasi format si HTML-nya supaya bentuknya sesuai harapan, sesuai apa yang kita inginkan. Nah, website yang canggih, yang bagus tampilannya itu berarti kreativitas dan imajinasi si developernya untuk masalah CSS-nya berarti dia sangat-sangat pro gitu kurang lebih atau punya referensi yang bagus. Nah, di video ini kalian akan belajar kedua hal ini, HTML dan CSS sekaligus kita langsung, to the project juga gitu ya. Jadi bikin, sesuatu hal pakai HTML CSS plus kita belajar, intisarinya apa aja sih kurang lebih untuk bisa bikin website kayak gitu. Bentar ya sebat dulu, hehe. Ya kalau udah kayak gini kalian download dulu, Visual Studio Code-nya, download VS Code, ketik aja di Google download VS Code ya Bro ya, gua nggak akan nunjukin cara install VS Code-nya tapi gua harap sih lu udah pada bisa instalasinya tuh kayak gimana lu bisa lah mungkin ya karena udah zaman 2022 masa nggak bisa nginstal software gitu kan. Klik ini, terus nanti kan diarahin nih. Nah kalau udah diarahin kayak gini,
lu sesuaikan lu pakai yang mana. Kayaknya sih kalau gua tebak kalau nggak lu Windows ya lu Mac gitu. Mungkin aja Linux juga. Tapi kalau lu Windows, sistem operasi komputernya download yang ini ya. Windows 8, 10, 11 atau kalau Windows 7 lu mesti ngedownload ke arah mana ya? Nah, ini nih, get previous version kali atau yang mana atuh ya? Nggak tahu lah, pokoknya lu klik aja download, cari di Google download Visual Studio Code sesuai sistem operasi lu. Kalau misalnya lu Windows 7, lu ketik di Google Visual Studio Code download Windows 7 kayak gitu. Ntar muncul tuh si Kuiha atau si Giga Purbalingga atau si Bagas atau si siapa lagi yang gitu-gitu ya. Gue sarankan sih downloadnya di ini aja, website resminya ya bro ya. Kalau udah download kita mulai coding. Untuk mulai codingnya juga sederhana, kita buka desktop aja, simple ya. Desktop sini kalian klik kanan, terus new folder. Ini klik ya, new foldernya diklik, terus kasih nama aja, website strip pertama, gini boleh, website pertama. Terus kalian buka kayak gini ya, kosong kan ini yang nggak ada apa-apanya, betul? Gue selalu mention di setiap course gue selalu menyuruh kalian untuk mencet view ini, terus kalian buka ini nih, ini centang nih, file name extension, ini centang supaya kalian bisa tahu setiap file yang ada di dalam komputer kalian itu extensionnya apa, apakah titik .html, apakah titik .exe, apakah titik apa. Kita contohkan, kalau ini nggak ada, gua new text dokumen di sini, maka seperti ini. Oke. Kalau gue di sini centang, terus gua klik kanan new text dokumen, ada di ujungnya jadi .txt kayak gitu. Kalau gua di sini ketik index titik txt-nya diganti jadi html, gua enter. Terus muncul seperti ini, kita yes. Maka akan berubah menjadi browser. Betul sama kalau kalian double klik ini, tidak akan terjadi apa-apa, kosong. Kenapa? Karena belum kita coding. Kita udah menciptakan satu file index.html. Yang ini by the way dihapus aja ya, delete aja, delete, nggak penting, nggak kepake. Ya, jangan lupa ini centang ya bro, biar enak. Ini kalau kita klik kanan, open with Visual Studio Code. Kalau kalian udah download, tapi kalau belum download dulu atau pakai apapun itu boleh. Kalau lu ngerti text editornya yang bagus apa aja terserah lu, tapi kalau gua pakai Visual Studio Code. Kalau lu nggak muncul yang ginian, gua kasih opsi yang lain yang paling mudah. Kalau udah install VS Code, kalian klik Windows di keyboard kalian, terus ketik VS Code, muncul seperti ini kan, atau buka VS Code yang udah kalian install, klik aja, nanti kan akan muncul blank seperti ini ya, bener? Get started sini, Visual Studio Code, editing involved dan segala macam. New file, open file. Yang perlu kalian lakukan adalah close ini, buka yang sini. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Buka. Muncul seperti ini. Tarik folder ini yang ada di desktop ke dalam VS Code. Ini kita minimize dulu semua. Foldernya ada di sini. Kalian tarik, masukin ke sini. Nah, sampai kayak gini. Bread. Oke? Hasilnya seperti ini, terus kalian ini tutup lagi. Kalian buka yang gede, track, pencet index.html sini 2 kali, muncul kosong. Kalian zoom in, Ctrl plus plus di keyboardnya, Ctrl plus. Jadi akan terzoom in seperti ini. Gimana, udah sampai sini belum? Kalau udah sampai seperti ini, kita bisa format HTML dokumennya pakai VS Code dengan cara otomatis seperti ini. Kalian ketik tanda seru, muncul tanda seru, terus pencet Ctrl space seperti ini, akan muncul yang kayak gitu ya, obeng gitu ya. Lu klik obengnya, maka akan muncul seperti ini langsung. Ini format dokumen bawaan HTML ya. Terus ini di VS Code bisa digeser-geser juga ya. Kayak gini, kalau lu kagok gitu loh, lu bisa geser-geser ini. Oke. Ini format standar HTML-nya untuk kita bisa ngoding. Kalau kita di sini masukin sesuatu kata-kata nih, misalnya di sini hello bray kayak gini ya, di dalam body ini ya. Terus lu save, Ctrl S, pencet save-nya Ctrl plus S ya, atau file save, atau auto save ini centang, boleh dicentang supaya automatic save. Jadi kalau ada perubahan codingan di sini akan otomatis save. Pas kalian buka browser lagi yang tadi, ini kan masih yang tadi nih, ini kosong. Kalau lu refresh, maka akan muncul di sini hello bray kayak gitu.
Itu tahapan awal untuk bisa bikin dokumen HTML. Nah ini tuh udah sebenarnya udah website, tapi kan masa iya website kayak gini, bener? Ini udah bisa dimasukin ke server juga, ke hostingan lah atau ke apa, untuk lu share ke teman-teman lu, promoin dan segala macamnya. Aduh, ini mata gua agak perih, jadi agak-agak pilek, sorry ya. Agak perih tadi habis dari jalan, bro. Yuk lanjut lagi lah. Kita akan memodifikasi ini dengan belajar dari nol ya format HTML-nya. Jadi kita nggak akan pakai shortcut seperti tadi. Ini kita hapus, di blok aja gini, tarik mouse lu, terus lu delete kayak gini. Kita mulai dari sini pelajarannya. Untuk bikin website ini standar banget, untuk pemula banget lah pokoknya mah ya. Ketik tutup seperti ini, yang artinya kalau kalian mengcoding web, tutup seperti ini adalah blok pertama. Blok pertama dari sebuah website ya, dari sebuah codingan lu lah gitu kurang lebih. Ketik HTML, oke, walaupun muncul ini biarin aja. Lu tutup seperti ini. Nah, akan muncul lagi tutupan yang baru. Tapi kalau nggak muncul, lu mesti ketik manual gitu. Nah, kebetulan VS Code gua itu udah pakai extension, beberapa extension yang gua pakai untuk mempermudah gua ngoding. Apakah kalian mau pakai extension yang kayak gua atau mending ngoding dulu? Mending ngoding dulu ya biar nggak pusing ya, takutnya kepusingan juga gitu. Jadi beneran manual aja ngodingnya. Gua matiin dulu extension gua. Ini lu cuekin aja, nggak perlu lu ikutin gua ini ya. Yang di sini lu nggak perlu ikutin. Oke? Dah. Ini ulangi lagi. Bukan minus apa? Kurang dari HTML, tutup. Lah, kebuka lagi. Ya udahlah, pokoknya mah gini ya. Ini kalau udah lu tutup, itu padahal extensionnya udah gua disable anjir. Apa mesti reload dulu ya? Nggak usah sepertinya. Ya udahlah gini ya. Kalau ini udah lu tutup, lu mesti nutup manual seperti ini. /HTML gitu loh. Diketik lagi. Nah, tanda ini adalah tanda penutupan blok elemen HTML-nya gitu. Jadi HTML ini adalah luaran dari format dokumen kita, dokumen HTML gitu bro. Jadi lu enter kayak gini, ini kita belum bisa mulai ngoding nih karena ini baru satu blok luarannya doang. Sedangkan kita untuk ngoding HTML itu syaratnya di dalam elemen body gitu ya. Terus elemen kedua yang mesti kita pakai di sini adalah head. Ketik head, sama aja tahapannya, tutup, terus diketik lagi kayak gini, tutup lagi. Jadi slash ini tuh penutup awalan ini. Ini codingan awalan, ini codingan penutup. Ini codingan awalan, ini codingan penutup. Nah, si HTML adalah parent dari segala codingan kita, atau dia tuh orang tuanya gitu, parent ya bro, atau apa ya, komponen yang terluar gitu untuk membungkus isi dari codingan kita supaya nanti di browser bisa tampil codingan kitanya. Karena kita formatnya HTML seperti ini. Ini kenapa ada merah-merah bang? Biarin, karena ada syarat yang mesti kita masukin lagi, tapi itu opsional, alias boleh iya boleh enggak. Jadi biarin aja itu merah. Nah, untuk head sendiri itu nanti kita isi, tapi kita ngetik lagi di sini. Satu hal yang perlu kita ketik adalah body, tutup dan keluar kayak gini, slash seperti biasa ya. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 baris yang mesti kalian coding pertama kali untuk bisa bikin website dari nol, belajar ngoding dari yang non IT pun, dari yang bukan programmer pun bisa ya. Kayak gini dulu, codingan kita ada di mana nanti untuk bisa tampil ke browser, ada di dalam body sini. Jadi di dalam body sini lo enter sebanyak 1 kali dulu aja. Terus kalian ketik lagi di sini y misalnya kayak gini. Lalu save ya, Ctrl S jangan lupa, atau file save gitu. Buka lagi browsernya. Tadi masih hello Bray, sekarang refresh. y. Udah sama ya kayak gini ya. Ini gua zoom in by the way, browsernya sebanyak 200%. Jadi kalau gede kayak gini karena gua zoom ya, biar kalian bisa lihat hasilnya. Kalau udah kayak gini, kita pakai beberapa apa ya namanya, elemen HTML yang biasa dipakai sama manusia gitu ya. Contoh pertama, misalnya kita mau bikin tabel nih. Ketik aja kayak gini, tabel. Terus tutup tabelnya. Tutup kayak gini. Tutup tabelnya seperti ini. Mainannya blok-blokan. HTML bloknya di sini, body ini tutup bloknya ada di bawah sini. Benar kayak gitu ya. Tabel tutup bloknya ada di sebelah sini. Oke. Kalau tampilannya agak sedikit beda VS Code-nya, nggak usah lu pikirin, yang penting codingannya sama ya. Tampilan VS Code-nya beda, gambarnya beda, apanya beda, cuekin aja, yang penting codingannya sama, maka hasilnya pun akan sama. Kalau udah kayak gini, lu enter tabel. Coba di sini ketikin lagi TR. Seret kayak gini ya. Oke. TR. Jadi tabelnya di enter dulu TR, terus ini taruhlah judul. Terus lu enter lagi ke bawahnya, TR, tutup lagi, isi. Coba.
Kalau udah kayak gini lu save. Lihat lagi ke browser. Ini untuk pemanasan aja ya dulu ya. Refresh. Maka akan tercipta seperti ini. Bener? Judul isi langsung gitu. Padahal kita udah masukin format tabel ke sini. Kenapa bisa kayak gitu? Sekarang kita cobain dulu. Nih di sini T-body atau T-head dulu, T-head atau tabel head itu tuh disebutnya. Tabel head, enter. Coba lagi ke sini. Tabel body, enter. Oke. Tabel head ada TD di dalamnya. Kayak gini. Kasih judul. Oke, kayak gini dulu. Terus tabel body di dalamnya ada TD. Isi misalnya kayak gitu. Boleh. Yang tadi kita hapus dulu. Codingan ini seharusnya bisa membuat browsernya menampilkan sebuah tabel sesuai seperti apa yang kita coding. Mulai dari blok tabel paling luar, kepala tabelnya, isi tabelnya. TD adalah nilai dalamnya gitu kurang lebih ya. Kalau di save kita cek lagi ke browser, refresh, maka sekarang udah berubah ya, nggak kayak tadi. Jadi ada yang di atas, jadi ada yang di bawah. Bener? Sama ya? Karena judul di T-head dan isi di T-body. Sekarang kita cobain. Di dalam sini kita kasih TR. Kayak gini. Di dalam sini ini enter dulu. TR. Tutup. Kita kasih judul. Sama aja kayak tadi, cuman kita bungkus di dalam TR. Yang ini juga sama. Kita bungkus di dalam TR. Hapus isinya. Enter. Di dalam TD ini kita bikin TR. TR. Tutup. Nah, kita kasih isi. Save. Atau kebalik ya, TRTD. Biasanya TRTD, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu ya. Buka, refresh. Kayak gini lagi, maka kita balikin. Sorry, gua lupa ya. Yang ini jadi TR. Nih ketik aja yang ini jadi TR. Oke, yang ini tutupnya TR. Yang ini jadi TD. Ini TD. Nah, yang ini juga sama. TR. Ini TR. Yang ini jadi TD. TD. Save. Coba balik lagi. Refresh. Nah, ini baru benar. Sekarang ini buat apa bang kayak beginian? Ini tuh ceritanya tabel. Karena kita belum masukin sesuatu ke sini, jadi tabelnya nggak kelihatan apa-apa. Coba kalau gua di sini ketik border seperti ini, ya, lu masukin angka 1 aja. Coba dulu ya, save. Terus balik lagi ke browser. Nah, kelihatan judul isi. Ada ya, udah berubah seperti itu ya. Tabelnya udah mulai kelihatan. Nah, jadi kalian ketik di sini border sama dengan 1, yang artinya border itu garis luar dari isi yang ada di sini. Gitu. Kalau di dalam T-head-nya kita kasih border, nggak bisa bro. Bordernya itu di dalam table, di T-head dan lain-lainnya itu kita modifikasi pakai CSS kita sendiri aja. Kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita coba perbanyak lagi. Ini ada judul, terus di sini kita kopas atau ya lu boleh kopas ini ke bawah. Ctrl C ya, di blok dulu Ctrl C sini, terus tempel paste. Ini rapihin lagi. Nah, pencet tab aja ya, rapihin lagi. Ada judul, ada apa lagi biasanya ya kalau udah judul, durasi misalnya kayak gitu. Satu lagi kita kopas, copy, tempel sini, paste. Tab kayak gitu. Terus di sininya misalnya apa ya? Judul, durasi, kategori misalnya gitu. Kategori. Oke. Dalam satu TR ada 3 TD ya kayak gini. Terus yang ini pun sama. Kita masukin yang lain-lain. Ini kita copy lagi, Ctrl C, enter, paste. Kalau kayak gini lu format aja biar enak gitu. Nah, kayak gini ya. Paste lagi di sini, pencet tab dulu, terus kayak gini rapihin. Jadi kalau ngoding itu mainannya blok-blokan bro ya, blok-blokan. Ini blok dalam sini, ini dalam sini, dalam sini. Jadi semakin ke dalam itu adalah childnya atau child apa childnya? Ya itulah anaknya pokoknya kayak gitu. Nah, ini ada 3 TD-nya, maka isi dari T-body TD-nya pun 3 juga biar bisa sinkron ke yang atas gitu kurang lebih. Kita cobain di sini ya. Judulnya misalnya Fast Furious. Furious. Aduh anjing susah nulisnya, Harvest Moon aja deh. Harvest Moon. Nah, kayak gini ya. Terus durasinya misalnya 4 jam 30 menit misalnya kayak gitu. Terus isinya yang kategorinya kategori game anak misalnya gitulah, boleh lah ya.
Terus lu Ctrl S atau save atau auto save udah nyala mah ya udah. Tinggal kita buka lagi browser, cuekin merah-merah ini, kita lihat. Sini nih gua zoom out dulu 200% ya. Nih gua zoom out 200%, zoom in sih 200%. Refresh, maka kan seperti ini. Judul, durasi, kategori Harvest Moon 4 jam 30 menit, game anak. Semuanya sudah sesuai ya. Jadi judul tuh judulnya Harvest Moon, durasi 4 jam, kategori game anak. Nah, kenapa kita pelajarin tabel-tabel seperti ini? Karena nanti kalau udah jadi programmer beneran ya yang di dunia kerja gitu, bermain data, banyak data ya, banyak data itu data tuh biasanya ditampung di dalam tabel gitu. Kalau untuk kebutuhan hal-hal tertentu lah biasanya bermain tabel, dan tabel itu sedikit cukup memusingkan. Jadi kita pelajarin itu dulu, konsep awalnya si tabel itu seperti apa. Nah, pokoknya kalau di sini TD yang pertamanya judul, terus di sini TD yang di dalam T-body-nya apa isinya, maka dia akan masuk ke judul. Kalau yang kedua maka akan masuk ke yang kedua sini. Dari T-body yang ketiga akan masuk ke T-head yang ketiga gitu. Kalau misalkan di sini kita tambah satu lagi, apa yang terjadi bang? Kita coba aja copas gini ya. Tambahan. Kita save. Jadi nggak usah takut untuk mencoba ya bro. Buka lagi browsernya, refresh. Atasnya kosong, kagak ada apa-apa gitu loh. Supaya ada apa-apa di atasnya, ya udah lu masukin lagi sesuatu ke atasnya sini. Ini copy, tempel di sini, paste, Ctrl V ya. Tambahan, lu ganti tambahannya jadi misalnya beli kaset, beli VCD-nya, beli VCD. Kayak gini misalnya. Save. Terus lu balik lagi ke browser, refresh. Tuh kayak gitu, gimana? Segini udah pusing atau belum? Harusnya nggak pusing ya, codingannya cuma segini doang. Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya gitu. Jadi intisarinya adalah ke dalam-dalam kayak gitu ya, nested. Biasanya disebutnya nested. Kata kedengeran atau enggak nih? Nested. Kayak gitu. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang yang berikutnya adalah kalau lu udah bikin hal-hal seperti ini, tugas kita adalah menghapus semuanya. Menghapus semua ini karena kita nggak akan pakai tabel-tabelan. Ini sebagai contoh pertama, kalau lu bikin HTML tuh yang paling efek apa tanpa harus styling, tanpa harus pakai CSS, yang paling efek kurang lebih ini gitu loh ya. Atau satu hal lagi kita coba ya, biar kalian agak sedikit tertarik dengan sebuah website gitu. Ini hapus dari tabel sini, lu blok sampai sini, lu hapus. Coba ketik kayak gini, input supaya user bisa ngetik nih. Input tuh supaya user bisa mengetik. User tuh pengguna yang ngebuka website dulu. Ketik kayak gini, slash tutup. Nah, jadi ada dua nih. Ada yang kayak tadi, ada yang kayak gini ya. Ada yang kayak body gini doang. Langsung panah kayak gini. Ada juga yang kayak gini, input langsung ditutup. Kalau body kan kayak gini, ditutupnya di sebelah sini di body yang lain. Kalau ini tuh sama dengan halnya seperti ini, input slash input. Nah, sama dengan seperti ini. Tapi rekomendasi dari sononya itu kita jangan mengetik seperti ini, tapi mengetiklah seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena nilai-nilai dari input ada di dalam satu blok ini doang gitu. Nggak perlu lagi kita ke dalam-dalamnya lagi gitu. Cukup di dalam satu ini aja udah bisa menampung segala kebutuhan kita. Jadi ini kita hapus. Di dalam sini lu ketik aja coba type. Sama dengan, gue mention lagi bahwa titik, koma, spasi, curek, semuanya itu berpengaruh di dalam codingannya. Jadi pasti bakal ngefek ke dalam apa yang lu buat. Mungkin nanti ada yang error atau kayak gimana, nggak muncul bang dan segala macamnya. Coba diperiksa lagi. Kata-katanya huruf gede kecil pun berpengaruh, spasi pun berpengaruh. Kalau lu kayak gini pun ini bakal error gitu ya. Jadi mesti benar-benar sama dan fokus lah intinya mah kayak gitu. Coba type di sini, kita kasih type-nya color, color. Coba ketik type color kayak gini. Lu save. Oke, kalau udah lu buka lagi browsernya, refresh. Apa yang muncul? Gimana, udah coba? Ini kalian bisa klik dan akan muncul seperti ini. Betul? Gila, jago ngoding lu, belum ngapa-ngapain satu baris sudah bisa kayak gini lu. Bagus ya. Nah, ini tidak akan berfungsi apa-apa sebelum kita menambahkan yang namanya JavaScript ke dalam codingan kita. Karena codingan kita cuma HTML doang.
tidak akan bisa berinteraksi dengan usernya, kurang lebih kayak gitu. Tidak akan ada data, tidak akan ada logic, jadi pure hanya format dokumen saja. Makanya HTML banyak yang bilang bukan bahasa pemrograman karena kita hanya memformat data, memformat ya sesuatu, memformat web kayak gitu. Nggak ada logic di dalamnya. Jadi cuman bener-bener lu tahu ya udah lu coding lu jadi kayak gini gitu. Tapi yang logiknya itu biasanya ada di JavaScript atau di bahasa pemrograman yang lainnya. JavaScript adalah scripting language gitu ya, bahasa script yang fungsinya untuk nanti kita bisa berinteraksi dengan apa-apa yang ada di dalam browser gitu, kurang lebih kayak gitu tuh kalau JavaScript. Tapi kita nggak sampai situ dulu, mungkin JavaScript nanti di semester 1.5 atau semester ya 1.5 boleh lah. Udah ada playlistnya ya, lu bisa cek gitu loh. Cuman JavaScript-nya belum dimulai gitu. HTML dulu aja. Kalau udah kayak gini, ini browser by the way boleh ya, lu mau pakai browser apapun, Edge, Firefox, Chrome, bebas. Gue sih pakai Microsoft Edge bawaannya si Windows. Oke. Terus hal berikutnya ya inilah lu bisa tahu RGB-nya berapa, lu kemana, terus lu gini. Nah kalau pakai JavaScript intinya ketika lu udah milih warna mana, taruhlah kayak gini, lu bisa atur browsernya, background sininya tuh bisa lu ubah sesuai warna yang ada di sini gitu. Mau dicontohin jangan, nggak usah ya, tutorial aja ya, tutorial aja, lanjutin ya, nggak usah ke situ dulu, fundamentalnya aja dulu ya. Nanti pusing langsung masuk ke JavaScript. Oke, ini ada input type color, terus kalian bisa eksperimen banyak hal dengan input. Jadi input itu untuk user bisa berinteraksi, tapi datanya nanti diolahnya bukan sama HTML pastinya. Oke. Lu bisa juga coba date kayak gini, ketik ya, type sama dengan date, save lagi, lihat ke browser, refresh, akan muncul kalender seperti ini. Gimana, menarik bukan? Terus lu juga bisa ganti-ganti lagi, jadi misalnya email atau bukan email deh, file, untuk upload file, lu save lagi, terus lu buka lagi sini, refresh, choose file, langsung kayak gini kan dari sononya. Dulu bisa milih-milih sesuatu, bisa masukin gambar ke sini atau apa, video kayak gitu-gitu. Diaturnya itu nanti di bahasa pemrograman gitu. Mau tipenya PDF lah uploadnya atau gambar, berapa size maksimalnya, size minimalnya itu bisa diatur sama kita gitu. Terus ya seputar input seperti itu aja. Sekarang kita mending bikin projectnya langsung ya, untuk bikin satu buah website. Di dalam website itu biasanya ada beberapa komponen. Yang paling atas adalah navigation bar biasanya. Di sini ada navbar. Singkatannya navbar, navigation bar. Yang atas tuh yang biasanya ada home, about, tentang kayak gitu-gitu, about sama tentang, sama login, register yang gitu-gitu. Terus ada komponen konten yang isinya ya, terus ada juga footer. Minimal ada 3 biji inilah. Ada navbar, ada konten, ada footer gitu loh. Nah, kita akan coba bikin ketiga ini versi kita aja untuk pembelajaran doang ya, Bro. Jadi dipersiapin aja, ini kalau di save pun ke sana akan jadi tampil jelek ya. Sekarang kita bikin navigation barnya dulu, oke? Nah biasanya kalau gue waktu belajar dulu biasa kita kasih ciri-ciri, kita mau ngapain dulu. Nah cara ngasih ciri-ciri di sini atau ngasih komentar, komentar itu bukan kayak lu ngeposting di Instagram ngomen kayak gitu, bukan ya. Tapi komentar supaya kodenya tidak tereksekusi. Contoh di baris keempat, gue pengen apa-apa yang gue ketik di sini jangan muncul ke browser, karena kalau kayak gini kan bakal muncul ke browser tuh. Gue nggak mau, karena gue mau ngasih tahu di sinilah tempat gue ngoding navbar. Caranya lu blok ini atau lu diem aja di sini kursornya, terus lu pencet Ctrl/ gitu, Ctrl/. Maka akan terjadi seperti ini. Dan kalau kita save, ya ini dari sononya ya, kalau kita mencet Ctrl/ di keyboard maka akan seperti ini, dan websitenya pun tidak akan nampil apa-apa karena codingan kita di komentar gitu kurang lebih. Nah ini tuh di komentar, kalau di dunia kita sebutnya di komentar, bukan kita ngeposting ke Facebook komen, bukan ya. Oke, supaya lebih rapi ini gue awasin dulu, kita pencet lagi Ctrl/, di dalam sini kita ketik navigation bar, terus enter 2 kali. Kalau gue dulu pas belajar gini biasanya, Ctrl/ navigation bar selesai, gini aja. Yang artinya apa? Dengan codingan seperti ini, itu tuh memberitahu kita supaya kita ngodingnya ada di mana navigation bar ini. Navigation bar kita bakal ngoding sebelah sini. Oke, kalau ini di save maka yang muncul cuman ini doang, yang atas dan ini nggak akan, baris 4 baris 6 nggak akan muncul, yang muncul baris 5. Lihat. Oke, betul ya? Kayak gitu. Jadi kita akan ngoding navigation bar di dalam komen ini. Jadi satu blok komen segini. Terus kita boleh bikin lagi di bawahnya, enter 2 kali.
Nah kayak gini biar enak. Control slash lagi. Di sini konten 1 boleh. Enter enter. Control slash konten 2. Konten 1N sorry. Enter enter. Footer. Enter enter. Control slash footer N. Nah jadi udah jelas ya semuanya. Ini kalau ada space kayak gini kita hapus biar pas gitu. Kita ngoding navigation di sini baris 5, ngoding konten baris 9, ngoding footer baris 13. Aduh gua kenyang kebanyakan ngopi. Oke kita mulai dari navigation bar. Biasanya kalau gua pribadi nih untuk bikin web itu mulai dari div dulu. Div. Nah tutup lagi sama div gitu. Ini untuk komponen navigation bar kita enter. Jadi seluruh navigation bar itu ada di dalam div ini. Right, kurang lebih kayak gitu ya. Sama halnya dengan yang lainnya juga. Yang lainnya juga sama. Di dalam sini kita masukin div, tutup div, enter. Div footer juga sama. Div, tutup div, enter. Nah, udah makin jelas nih. Kasih di sini navbar di dalam divnya ya. Div itu bungkusan ya, bro. Tidak akan mengefek apa-apa ke browser, tapi dia tuh ngebungkus sesuatu biar kita tahu pembedanya nanti dan bisa kita modifikasi lewat CSS yang nanti bakal kita bikin. Terus di sini kasih konten 1. Sini dalam div yang ini kasih footer 1. Footer doang. Save, balik lagi ke browser. Maka ke bawah semuanya ya. Navbar konten 1 footer. Kalau nggak di dalam div nggak ke bawah kan, ke kanan ya tadi. Sekarang jadi pada ke bawah. Oke. Kita mulai dari navbarnya dulu. Nah, tahu dari mana bang ini elemen-elemennya? Lu bisa cek namanya elemen ya di Google aja sih. Lu bisa elemen HTML gini. Enter, ntar yang paling atas pasti ada W3 School. Lu klik. Terus di dalam sini ada banyak nih ngali lagi. ada banyak nih lihat nih bro. Ada H1. Ini penjelasannya ada my first heading atau apa. Ditutup dengan ini kayak gitu-gitu ya. BR tidak usah ditutup kayak gitu-gitu. Jadi bahasa Inggrisnya agak kepake untuk baca dokumentasi ya bro ya. Nih formatnya tuh HTML body H1P. Nih HTML body H1P body tutup HTML tutup ya kan. Nah ini yang belum kita masukin doc type tadi. Tapi nggak apa-apa kayak gini pun bisa gitu untuk belajar mah aman. Lu bisa cek-cek elemennya ada di sini banyak pokoknya list-list elemen lu bisa tahu ada di sini semuanya. Kemana lagi ya elemen di sini mana ya list elemen tuh HTML tag list. Nah ini nih ya ada banyak dan di sini artinya juga sangat lengkap. Kalau label untuk ini terus IMG untuk ini untuk itu kayak gitu-gitu. Ini kok agak nge-lag mas gue ya, curiga gue nih. OBS gue masih jalan, masih aman. Agak-agak mengerikan juga nih. Masih setengah jam aman lah. Nggak seru kalau course cuma setengah jam ya. Lanjut lagi. Untuk navbar kita bikin di sini UL. UL itu singkatannya apa ya? Pokoknya L-nya list, U-nya itu U under atau apa ya? UL ya. Pokoknya tadi cek aja di W3 School gue lupa tapi gue terbiasa seperti ini. Enter, enter kayak gini. Home kayak gini biasanya ya. Terus lu kopas lagi ke bawah. Ini untuk navigation bar yang paling atas nih. Terus yang kedua itu misalnya about me. Terus yang ketiga kopas lagi kopas. Contact me. Paling standar seperti ini. Save. Cek lagi ke browser. Berubah jadi seperti ini udah sama bro. Ayo gua tungguin sama ya. Udah sama. Kalau udah sama ini nanti kita styling oke? Sebelum kita memasukkan CSS-nya. Konten 1 kita rapihin dulu. Ini bakal kita awasin. Terus kita di sini masukin aja gambar boleh ya. Ketik IMG /tutup. Nih kalau IMG kayak gini. Merah bang, nggak apa-apa, biarin dulu. Sekarang cari gambar, terserah gambar apapun yang ada di komputer lu. Gue bakal cari juga ya gambar itu gue di picture. Gue boleh pakai gambar ini boleh gak sih? Jelek ya? Gue pakai gambar ini aja deh. Nah ini sepertinya gambar YouTube aja deh. Atau TikTok ya? TikTok aja. YouTube aja deh. Masukin sini langsung. Pret.
Nah, ya tarik langsung aja. Foldernya buka, tarik, masukin sini. youtube.png. Sekarang supaya gambar YouTube-nya bisa masuk ke HTML kita, di sini disebutnya atribut ya. Jadi sebelahnya elemen ini kan tag nih, tag HTML ya, tag atau elemen lah. Tag atau elemen itu ini. Nah, kalau di dalamnya elemen atau di dalamnya tag kita ketikin sesuatu, itu namanya atribut, oke? Contoh, src. src itu atributnya si img. img elemen, src atribut. Di dalam src itu kita kasih sama dengan kayak yang border tadi di tabel loh, kayak gitu ya. src yang artinya di manakah sumber gambar berada yang mau ditampilkan ke konten 1. Nah, kayak gitu ya. Si gambarnya ada di sini di paling luar. Nah, ini tuh direktori kita di website pertama ya kan, nama foldernya ini. Di dalamnya mengandung 2 file, index.html dan youtube.png. Supaya image-nya bisa masuk ke youtube.png, di src sini kita panggil youtube.png harus sama percis kata-katanya, nama file ini tuh ya, src itu nama file. Kalau lu save, balik lagi ke browser, lihat, ini bukan browser, ini browser, refresh, maka akan menjadi seperti ini. Kenapa kayak gitu bang? Jelek banget. Ya, karena belum di styling, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak di format styling, maka yang muncul ke browser akan sesuai seperti size gambarnya. Karena size gambar si YouTube gua itu gede banget, maka di browsernya pun akan besar seperti ini. Supaya bisa kecil, kita bisa inject stylingnya di dalam atribut langsung dari bawaan IMG-nya. IMG punya banyak atribut yang bisa lu cek sendiri di W3 School tadi, atributnya apa aja. Ada src, ada juga width, ada juga height untuk mengatur lebar dan tinggi dari gambarnya. Kalau kita langsung masukin sini width gitu alias lebar sama dengan, taruhlah width-nya 200 sama dengan lagi di sini nih. Height sama dengan 200 juga. Maka kita mengeset gambar dari sumber youtube.png yang ada di sini dengan lebar 200 dan height-nya 200, maka kalau kita save harusnya ya si gambarnya jadi 200 pixel ukurannya. Kalau di reload maka dia akan kecil seperti ini, tapi penyok, betul? Sama kalau gambarnya ya sesuai ukuran lah pokoknya. Karena ukuran gambarnya itu lebih lebar tadinya ya. Ini gambarnya Full HD, taruh aja Full HD itu 1920 dikali 1080 gitu kan. Lebar 1920 pixel, tinggi 1080, taruhlah kayak gitu. Terus kita format di dalam codingan kita gambarnya, diformat jadi 200 pixel alias jadi kotak. Berarti rasionya udah berubah. Yang tadinya misalnya 16:9, sekarang rasionya jadi 1:1. Ya udah pasti jadi gepeng gitu. Supaya nggak gepeng, kita bisa akalin biar dia jadi kecil. Nah, sini ada logik sedikit lah, akal-akalannya gitu loh. Caranya kita masukin di sini persen. Kita akan menaruh di sini width-nya selebar ya, lebarnya itu 50% dari size aslinya. Oke, jadi ketik aja 50% seperti ini. Height-nya juga sama, 50% dari aslinya. Yang mana kalau aslinya 1920, nih misalnya aslinya 1920, 50%-nya itu berapa? Terus height-nya itu misalnya 1080, 50%-nya itu berapa gitu. Berapa? Sini berapa? Maka akan masuk nilai ending pixelnya ke sini. Gitu. Ini tinggal hapus lagi ya. Ini cuma contoh doang. Sekarang kita save dulu. Nggak tahu sih pengaruh atau enggak. Kalau nggak pengaruh itu kayaknya mesti di dalam CSS, di dalam stylenya. Tapi semoga aja bisa. Kita cek lagi ke browser, terus kita refresh. Nah, ini udah bener nih 50-50. Apakah masih agak gepeng atau enggak? Kita coba zoom out. Ini gue zoom innya 100. Nah, ini 100%. Seperti ini ya. Sepertinya udah pas nih 50-50. Kalau dikasih 100% itu bakal size awalnya. Kalau di sini gua taruh 10%, ini 10%, maka 10% dari size awalnya, kurang lebih kayak gitu. Kita refresh lagi browsernya. Tuh, kayak gitu ya. Oke, mau berapa persen nih? Taruhlah di 30 aja ya. 30. Nah, kayak gini. Jadi untuk bagian konten 1 sudah ada gambar, biarkan dulu seperti itu. Kita refresh lagi segede gini. Terus bagian terakhir adalah footer.
Untuk footer itu sendiri biasanya, sederhana sih kalau footer ya. Taruh ajalah di sini H1 gini. H1 itu artinya paragraf, bukan paragraf, heading. Heading 1. Jadi ada H1, ada H2 ya. H2, ada H3. Nah, semakin tinggi angka sebelah H-nya, semakin kecil hurufnya. Kita taruh aja di sini. Hello. Di sini hello H2. Di sini hello H3. Ini hello H1 ya di sini ya. Lu save lagi. Cek lagi ke browser. Seret, refresh. Nih, hello H1 ya. Gede banget. Hello H2 sedang. Hello H3 kecil. Itu heading. Bedanya heading sama P alias paragraf yang seperti di sini ya. Ini kurang lebih kayak P gitu ya. Bedanya dia lebih tebal tuh. Fontnya tuh lebih tebal. Itemnya lebih dalam gitu loh kurang lebih. Nah kayak gitu. Oke, kurang lebih kita punya 3 komponen dulu. Navigation bar. Terus konten 1 sama footer. Sekarang kita mulai CSS untuk memodifikasi apa-apa yang ada di sini supaya lebih jos gandos gitu ya. Kurang lebih di semester 1 mah kita belajar itu dulu aja, simple. Di bagian head ini dulu kita isi dulu ya. Kita enter headnya di dalam head ini. Enter. Masukin. Kalau kalian lihat di bagian browser, di atas sini, tahu ini tuh apa namanya? Title dari si browsernya ya, si tab browsernya itu index.html. Jelek banget kan? Kita bisa ganti ini jadi apa-apa yang berdasarkan kita mau. Kita ketik aja di dalam sini title, jangan lupa tutup buka seperti biasa, tutup title. Lu isi titlenya terserah lu mau apa. Taruh di sini web saya, kayak gini boleh. Save, balik lagi ke browser, refresh, berubah dari judul yang ada di atas jadi web saya. Bener, udah sama kayak gitu. Oke. Lanjut hal berikutnya, kita tambahkan styling CSS-nya. Ini yang ditunggu-tunggu ya, seru karena supaya kita bisa merubah tampilannya gitu loh. Di sini kita klik plus ini ya, plus ya yang baru di sini. Klik plus. Ketik aja apa ya namanya? Boleh style deh. Style dot, ini penamaan bebas. Mau apapun terserah lu. Yang penting ujungnya titik ini, titik ya, titik CSS. Enter. Langsung tercipta seperti ini, kosong bener. Style CSS kosong, index HTML seperti ini. Sekarang kita panggil style CSS-nya supaya bisa integrasi ke dalam HTML, supaya HTML itu tahu file CSS mana nih yang akan merubah dokumen yang kita punya di dalam si codingan ini. Maka di dalam head kita masukin, karena head itu untuk kebutuhan di luar dari yang tampil di dalam browsernya. Gimana tuh jelasinnya? Jadi apa-apa yang di dalam body ini akan muncul di browser sini, di dalam sini. Tapi kalau head itu akan ada di luar sini. Makanya ini tuh namanya body, head itu kepala. Ada di luar mana-mana. Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan search engine optimization bisa. Untuk kebutuhan luaran seperti metadata dan kawan-kawan dan yang kayak gini-gini. Atau instalasi library dan kawan-kawannya gitu ya, kurang lebih. Situ. Jadi head itu tidak akan muncul di bagian browser yang biasa user lihat. Tapi lebih ke utilitas lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita udah punya satu file style.css, kita panggil di sini. Cara panggilnya kayak gini, kita mesti ngelink si stylenya ke dalam index.html. Caranya ketik link kayak gini, rel sama dengan dalam kurung apa nih namanya, string atau apa ya bahasa manusianya, curek atau kutip gitu. Kutip 2, kutip 1 bebas terserah lu ya. Mau kutip 2, kutip 1 bebas. Yang penting antara itu aja, kutip 2, kutip 1 ataupun curek seperti ini itu sama saja. Tapi saran dari gua ya kutip 2 aja biar normal dulu aja kalau masih belajar ya. Rel sama dengan kutip 2, di dalam sini kasih style sheet. Yang artinya nanti gue jelasin, belum ditutup. Terus kita masukin ref sama dengan dalam kurung, kosongin dulu aja spasi di sini, slash tutup. Nah di dalam title udah kayak gini, di dalam link kayak gini. Kenapa link nggak ditutup pisah link lagi di sininya bang? Bisa kayak gitu, bisa pun enggak. Karena tidak ada isi dari link itu udah mainnya di atribut ya. Jadi kayak gitu ya. Kalau bisa mainnya di atribut ya sudah di atribut aja. Jadi langsung tutup. Tapi kalau mainnya nggak bisa di atribut kayak title gini misalnya ya, mesti di dalam sini. Contoh kasusnya kayak gitu. Ya udah mesti ditutup terpisah. Tapi kalau kayak link ada atributnya seperti ini dari bawaan sononya, lu cek dokumentasi yang tadi dari Web3 School atau dari mana-mana di Google, itu udah bisa di dalam atribut. Jadi kita langsung tutup di dalam si linknya itu sendiri.
Nah untuk refnya itu tuh arahannya kemana gitu, sama kayak gambar tadi. Kalau gambar kan SRC ya, sumber sari, ini source-nya mana. Nah kalau si link rel style sheet, kita tuh mau nge-link style sheet ya, relation, mungkin rel itu gue juga nggak tahu apa deh, rel itu relationship ya, bener tuh, relationship style sheet dari mana. Ref itu referensi lah mungkin kayak gitu supaya gampang aja. Ref itu referensinya dari mana, referensinya tuh dari style.css. Maka sekarang kita masukin aja style.css dari file yang ada di sini. Kalau udah lu save, kalau di save pun tidak akan terjadi apa-apa di browsernya. Sayang sekali ya, udah ngoding satu baris itu tapi tidak mengefek apa-apa. Refresh, nggak ngefek apa-apa. Tapi aduh, mulut gua kering, gua belum minum dulu ya, bentar ya, sambil lu ngikutin dulu codingannya. Tapi tadi kan sampai tapi. Kalau kita memodifikasi di bagian style.css ini terhadap apa-apa yang ada di dalam index index.html ini, maka semuanya akan berubah total, bro. Total berubah, akan jos gandos bargodos. Contoh, kita akan merubah bagian bodinya ya. Body itu kan kanvas kosongnya ini nih, yang putih ini tuh bagian body ya. Background putih segamblong itu tuh body itu. Coba kita ubah warna body ini menjadi warna yang kita mau. Caranya kita masukin body ini ke dalam sini. Ketik aja body. Formatnya seperti ini ya. Karena kita mau merubah body, elemen body yang ada di HTML. Terus kita kasih kurung kurawal. Tutup kurung kurawalnya ya, bro. Buka dan tutup ya. Kurung kurawal buka dan tutup. Di tengah-tengahnya lu enter. Bukan Pulau Jawa di tengah-tengahnya. Bahaya kalau Pulau Jawa. Kayak gini. Kasih background ya. Background. Strip color. Titik 2. Mau warna apa? Terserah kalian. Ini biasanya kalau udah titik kayak gini atau udah apa gitu, biasanya gue spasi biasanya. Tapi kalaupun enggak juga nggak kenapa-napa ya. Itu cuman preferensi kerapihan codingan masing-masing aja gitu. Background color, gue pengen background colornya misalnya warna tomat. Kita ketik tomato, oke. Di ending dengan titik koma, kayak gitu ya. Lu save, cek lagi ke browser. Jadi format untuk memodifikasi elemen yang ada di HTML sini, seperti yang gue bilang tadi bahwa elemen HTML itu bisa dimodifikasi, kurang lebih seperti ini. Kalau kita memodif body, ya udah panggil bodinya di sini. Nah, kalau udah dipanggil ya kan, kita memodifikasi body karena stylenya sudah diinjek di HTML-nya, udah dimasukin, bukan injek sorry, udah dimasukin, udah dikonekin, maka body ini dipanggil lagi di style, terus di declare seperti ini atau di deklarasi bodinya, dan di dalam deklarasinya kita mengukuhkan bahwa background color dari si body itu sendiri diubah menjadi tomat warnanya gitu. Kalau udah di save, lu cek lagi browser, lu refresh. Udah sama, menarik gak ngoding, bro? Buat yang belum pernah ngoding nih khususnya, menarik gak? Nah, kurang lebih jadi apapun yang lu bayangkan terhadap sebuah website, ya lu bisa bikin itu selama lu tahu sintaksnya gitu kan. Nah, apakah sintaks yang tadi gua beberkan, gua lihatkan itu mesti dihafalkan? Tidak. Nah, terus gua hafal dari mana? Karena kebiasaan gitu ya. Lama-kelamaan pun akan tahu sendiri apa yang mesti lu ketik gitu. Jadi udah kayak otomatis gitu loh. Kayak lu ngetik pesan ke pacar, nge-WA pacar udah otomatis kan, kayak apaan sih lo, woi COD-an nggak bener misalnya kayak gitu-gitu ya. Ya sama kayak gitu, sama kayak keseharian lu. Nah karena keseharian gua ngoding jadinya udah tahu gitu. Tapi kalau lu nggak tahu pas proses belajar itu bisa seperti biasa googling, nggak apa-apa. Elemen HTML untuk apa, kayak gimana gitu. Cara memodifikasi apa elemen ini, cara supaya background menjadi berubah warna, cara supaya teks menjadi besar, kayak gitu-gitu. Itu browsing aja ya, bro. Jangan ragu untuk browsing, karena gua dulu belajar full dari Google only tanpa sekolah. Jadi otodidak gitu ya. Semuanya dari Google doang gitu dan coba-coba gitu kurang lebih ya. Ini untuk yang body. Ada satu rules yang penting ketika kita bermain CSS. Kalau kalian agak pusing, tolong disiapin dulu kopinya dan juga cemilan-cemilannya. Ini kenapa kita bisa masukin seperti ini, karena ada body di dalam sini. Lalu bagaimana kalau kita mau modifikasi yang div ini? Ya tinggal panggil lagi divnya sama. Taruh aja sini. Div kayak gini. Jangan lupa formatnya seperti biasa, kurung kurawal, di tengahnya enter, bukan Pulau Jawa. Terus kasih background lagi, background color ya, udah ada ituannya tuh, sugestinya background strip color, tapi gua akan coba usahakan mengetik manual aja. Background color di sini misalnya blue gitu loh. Nah, gitu ya. Untuk warna sendiri bisa banyak pilihannya, bisa pakai kayak gini, warna bahasa Inggris gitu, atau pakai hex color di dunia coding dengan format pagar duluan. Pagar terus diikuti angka 6 digit atau 3 digit
itu akan menjadi warna. Contoh di sini gua kasih 7B1. Kalau gua save, maka div ini akan menjadi warna ini, hijau. Gitu ya. Kalau kalian nggak muncul yang warna-warna sebelah sini, cuekin aja, pokoknya codingannya samain. Kalau nggak ada ikon seperti ini, biarin aja, pokoknya yang penting codingannya. Oke, kita coba save lagi. Lihat ke browser, refresh. Tidak muncul apa-apa, kenapa? Karena sebentar, div apa cenah? Background, oh ini kurang G, typo tuh kan, typo sedikit nggak ngefek. Ini udah dikasih divnya warna hijau karena typo. Background tuh harusnya pakai G. Kita save lagi, jadi nggak berfungsi padahal cuma typo satu huruf, bukan typo, lupa satu huruf. Refresh, maka semua divnya akan berubah menjadi hijau, sangat-sangat jelek sekali. Udah hijau hulek, belakangnya tomat lagi, aduh, udah macam apa kayak gitu ya. Nah, gimana caranya kalau kita mau memodif div yang atas doang, div yang navbar doang, div yang konten satu doang. Ini konten satu ya kan, ini navbar konten lagi. Ya ini navbar, ini konten satu, ini footer ya kan. Semuanya sudah dikasih ciri berwarna. Tapi kalau gue pengen ngasih masing-masing styling terhadap elemen yang ada di HTML-nya itu kayak gimana? Kita pakai yang namanya kelas ya bro. Jadi ada kelas di dalam indeks HTML ini yang bisa kita masukkan. Untuk apa? Untuk kebutuhan mengetahui yang mana yang mau di styling. Contoh, navigation bar ini gue mau styling dengan, spasi di sini. Ya ini atribut ya. Kelas itu atribut dari semua elemen yang ada di HTML itu bisa dikasih kelas. Kelas seperti ini sama dengan kasih namanya apa? Kasih aja ID, kasih aja div. Kelasnya itu navigation bar, berarti navbar kayak gini dulu aja. Navbar bungkusan navbar gitu ya. Atau biasa kalau di dunia coding itu kita sebut ini container gitu ya. Jadi kalian bisa ketik seperti ini, container navbar atau navbar container seperti ini boleh. Ataupun container strip navbar gini boleh. Atau apapun terserah. Save. Ini gua kasih namanya container strip navbar. Container, kenapa container? Karena container itu ya kayak kotak ya kan, kayak kotak dan membungkus sesuatu. Sama kayak yang kita punya di sini, ini kan kotak nih, membungkus sesuatu. Apa yang dibungkus? Home about contact me. Apa home about contact me? ULI ya, yang ada di sini ULI. Jadi ULI ini dibungkus, makanya dikasih nama container slash strip navbar. Gitu bro kurang lebih. Tapi kan ini masih belum ada efek apa-apa kalau kita refresh. Caranya kita panggil kelasnya. Kita jangan panggil lagi div di dalam si stylingnya. Karena kita mau nge-style si navigation barnya doang, maka kita panggil aja udah kelasnya di sana. Cara memanggil kelasnya itu sederhana. Oke? Ingat-ingat container strip navbar. Di style sini untuk yang div kita hapus. Kita mau styling yang mana? Navbar. Maka apa? Kelas, untuk manggil kelas yang ada di indeks HTML itu pakai titik di sini. Titik, nama kelasnya apa? Nama kelasnya itu adalah container strip navbar. Sisanya sama kayak yang atas, pakai kurung lagi. Di tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa alias di enter ya. Seperti itu. Titik ini merepresentasikan kita, ngarahin kita ke mana terhadap elemen apa yang mau kita ubah. Titik kelas ya, ingat-ingat titik kelas. Kalau nggak pakai titik itu langsung ke elemennya. Semua elemen kalau nggak pakai titik, semua elemen body ya, yang kebetulan body cuma ada satu akan diubah. Kalau kayak tadi div doang kayak gini, semua elemen div yang ada di dalam indeks HTML itu akan berubah. Sayang ya bro ya. Itu bisa dipakai untuk kebutuhan tertentu nanti, tergantung kasusnya. Tapi untuk kasus ini kita kan memodif masing-masing divnya, masing-masing bungkusannya. Gua nggak mau div ini terkontaminasi dengan div ini, nggak mau terkontaminasi dengan div ini. Jadi kita pisah. Makanya cara pemanggilannya kita pakai kelas. Ya, jadi di indeks HTML udah punya kelas untuk yang navigation bar, div class container navbar, dipanggil kelasnya dengan cara titik container strip navbar. Semoga nggak terlalu pusing. Di dalam kurawal itu bukan Pulau Jawa tapi apa? Enter. Di dalam sini kita coba kasih background lagi, background color. Seret. Terserah lu mau masukin apa sekarang, warna black misalnya, atau mau pakai hex color lagi. Taruh aja hex color ya. Gua biasanya kalau background color taruh untuk navbar misalnya 444 kayak gini, atau 222 333 boleh untuk agak sedikit black. Jadi kalau black itu 0 ya, 000 itu hitam ngejeblak gitu bro. Kalau 000,
Kalau 999 semakin dekat ke 10 itu semakin putih. 9999 tuh semakin putih. Kalau putih pure itu FFF. Oke, FFF sampai 6 kali juga bisa. Sama aja. Kita pakai 3 kali aja. 333. Supaya nggak terlalu gelap, nggak terlalu cerah. Kalau udah di save, yay, gue kehapus, sorry. Save, cek lagi ke browser, lu refresh. Sekarang yang berubah adalah yang navigation atasnya doang, oke? Bener? Kita akan fokus merubah dulu si navigation bar yang ada di atas. Ini nih kita ubah dulu biar dia jadi sejajar ke sana gitu, biar aman, dan ininya kita ilangin ya, apa namanya tuh? Buledan itu. Kenapa ini buledan tercipta? Karena ada apa disebutnya teh list gitu ya, list ya, namanya juga list, jadi kayak strip-strip sesuatu gitu kan. Yang mana codingannya itu di dalam UL sini. List pertama, list kedua, list ketiga, kayak gitu loh kurang lebih. Nah untuk supaya bisa menghilangkan itu, kita kasih kelas ke setiap yang ada di sini gitu kurang lebih. Bisa kayak gitu atau bisa kita langsung tembus ke UL-nya. Tapi supaya nanti takutnya di dalam sini ada UL lagi, ntar keubah semuanya sama lagi. Jadi kita mesti kasih aja kelas di sini ya. Kelas sini kita kasih itu kan yang atas kontainer navbar. Ini kita kasih UL navbar boleh. UL navbar. Yang li kita kasih kelas li navbar. Ini boleh. Nah, karena ini semuanya sama li, maka kita kasih aja semuanya sama ini. Copy, masukin di sini, masukin sini kayak gitu. Ini sorry kalau mata gua kayak terlihat ngantuk dan lelah, sebenarnya tidak, karena gua lagi bahasa Indonesia apa ya, kalau bahasa Sundanya kaperempenan teh Den? Kelilipan. Kelilipan. Itu lagi kelilipan jadi pilek gitu loh. Kalau mata gua Kemasukan debu ya. iya kemasukan debu jadi pilek-pilek gitu. Bentar ngopi dulu capek. Ya mata gua tuh terlihat sayu memang dari sononya, makanya gua pakai kacamata ini tuh buat menutupi bro, biar menutupi mata gua yang sayu, karena banyak orang bilang gua tuh kayak pemalas gitu. Padahal enggak. Aduh, koreknya lupa. Padahal nggak pemalas gitu. Jadinya gue beli kacamata ini tuh kacamata anti radiasi supaya gue bisa tahan lama ngoding dan aman dari monitor, ditambah monitornya jauh kayak gini gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Nah kan kalau pakai kacamata nggak terlalu kelihatan sayu ya. Nah itu belum gue mention tadi di awal, takutnya lu pada nyangka kayak males banget mengajar bang. Enggak males, memang kayak gini orangnya bro, matanya memang seperti itu. Oke kita lanjut lagi ya, jadi lupa tadi sampai mana ya. Jadi sampai mana bro? Navigation bar udah nambahin kelas ya. Jadi div udah ada, UL udah ada kelasnya, li udah ada kelasnya, semuanya sudah ada kelasnya di bagian navigation bar. Nah, kelasnya itu cuman di dalam blok pertama yang belum tutup ya. Kalau yang tutup tuh kosongin, jangan sampai lu kocak gitu masukin di sini. Gak akan ada sepertinya yang masukin kelas di situ. Aduh, jangan ya, pokoknya kelas itu di dalam ini, jangan sampai ada di dalam sini. Aduh, jangan ya. Jangan coba-coba seperti itu. Jadi yang normal-normal aja hidupnya ya. Situ aja udah. Kalau udah di save, jangan lupa pokoknya di save, selalu always di save supaya aman. Kita modif yang UL navbarnya dulu atau li navbarnya dulu ya. Keduanya lah langsung lah. Masuk ke style.css. Ingat-ingat UL strip navbar dan li strip navbar. Oke. Masuk sini, enter di bawah sini, titik UL strip apa tadi? Navbar. Seperti biasa, kurung kurawal, di tengahnya apa? Bukan Pulau Jawa. Enter. Satu lagi di sini di bawahnya titik bukan UL. Apa ya tadi? Li strip nav bar kurung, bukan kurung sekedar kurung, enter. UL navbar kita kasih background dulu supaya lu tahu ada apa sebenarnya di dalam situ. Gitu kalau gua belajar ngoding tuh troubleshootingnya mulai dari luarannya dulu. Sebenarnya itu apa sih? Ada kayak gimana sih? Nah supaya tahu itu gue kasih warna biasanya biar gue tahu tag atau elemen HTML itu ngefeknya kemana dan apa dan di mana gitu, biar tahu posisinya kurang lebih. Lu bisa pakai background di sini, background color taruh aja, harus beda sama yang atas supaya kelihatan gitu, green kayak gini boleh. Terus yang ini juga sama, background atau border deh, bosan ya background mulu, border titik 2. Misalnya taruh 5 pixel ya. Bordernya tuh setebal 5 pixel, solid warnanya, formatnya patternnya solid atau apanya ya? Teksturnya solid. Warnanya misalnya red kayak gini. Kalau udah lu save, kita cek lagi. UL itu ada di mana, li itu ada di mana ya kan. Kalau kontainer navbar udah tahu kan. Tapi kita nggak tahu UL itu sebelah mana sih, li itu sebelah mana, maka seperti itu kan.
kayak gini. Dan kalau udah di save, lu cek lagi ke browser, lu bakal tahu dia tuh ada di mana, spread. Tuh. Gimana? Pusing kan bikin website? Kelihatan seperti itu. Tadi yang merah itu apa? Nggak kelihatan kan? Yang red itu karena di sini tomato jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi kita ganti ini jadi black aja deh kali ya, black. Save, refresh lagi. Nah, aduh 5px sepertinya ketebelan bro, sorry, 1px aja ya, refresh. Nah, kelihatan nggak? Border itu yang garis strip ini ya, hijau itu berarti yang UL, li itu berarti yang border ini nih. Si li itu punya buludan ini, maka kita ilangin dulu buludannya. Ilangin di dalam sini berarti kita kasih apa ya? List style type none kalau nggak salah. List style type tuh, list style type. Ya ini tuh tipe dari listnya none supaya nggak muncul. Kalau udah di save, refresh lagi, hilang. Kok bisa gitu bang? Ya dari sononya gitu bro, ya dari sintaksnya. Kalau ininya bukan non, misalnya non tuh kan di nggak adain ya. Misalnya apa gitu loh, di sini tuh ada circle, desimal, Georgian misalnya, lower alpha, non, square, simbol. Nah misalnya square nih taruh, maka bakal kotak. Refresh, tuh jadi kotak kayak gitu. Kalau Georgian, maka dia akan seperti tuh kayak gitu ya kan. Ngapain? Ya udah kita bikin ini jadi non aja. Oke udah jadi non seperti ini. Tapi kan masih jelek ya. Kita coba format lagi bro, supaya apanya ya, ini hijau, ini di sini kita kasih width dan height-nya dulu. Oke, di bagian UL sini, supaya kita bisa ngeset si hijaunya ini berapa panjang gininya dan berapa ke bawahnya gitu, lebar dan tingginya. Kalau di sini gua taruh width sama dengan 500 pixel dan height sama dengan 100 pixel, maka apa yang terjadi? Kita save dulu, kita refresh lagi. Nah, terlihat menjadi seperti ini yang hijaunya. Ini abu-abu dari mana bang? Abu-abu itu dari sini, kontainer navbar. Ya, jadi kan tahu kontainer navbar itu ada di mana, UL itu ada di mana, ini tuh ada di mana. Nih, kontainer navbar itu berarti ada di segini nih, dari sini sampai ke sini. Ya, full gitu loh. Nah, yang hijau itu tuh si UL, UL-nya 500px, setengahnya dari si kontainer. Nih, setengahnya dari kontainer navbar. Oke. Kalau misalnya di sini gua kasih width-nya seperti teori yang tadi pakai persen, taruhlah di sini 20%. Kita save lagi, maka 20% dari kontainer yang ada. Karena apa? Karena UL dibungkus sama div gitu loh. Dibungkus sama div. Sorry, tadi bukan UL dibungkus sama div. UL dibungkus sama, iya benar, UL dibungkus sama div. Divnya itu si kontainer navbar gitu. 20% dari div yang ada di sini. Div yang ada di sini berapa? Panjangnya, lebarnya ya kita bisa tentukan, bisa enggak. Kalau enggak dia harusnya 100% gitu. Kalau kita tentukan di sini 700 atau 600 pixel, save, maka UL-nya 20% dari 600px. Kita save lagi, lihat, refresh. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau ngapain ya? Gue juga bingung. Kita coba ketengahin dulu ya, ketengahin si ininya dan kita reset lagi nih. Kita taruh aja ini 100%. Width dari si div container navbar itu 100%. 100% yang artinya full ya ke kanan. Terus UL navbarnya itu taruh aja di 50%. Height-nya biarin 100 dulu. Save, terus kita reload lagi. Jadi seperti ini. Sekarang gue pengen si UL-nya itu ke tengah misalnya. Misal contoh. Atau li-nya yang jadi pada ke tengah gitu ya. Kita boleh coba. Supaya li-nya ke tengah, ya terpaksa kita sambil main flexbox ya. Buat yang baru ngoding akan sedikit pusing, tapi kayaknya mesti kayak gitu, mesti flexbox. Tapi sebelum flexbox sih kita coba padding margin dulu ya. Ya mati loko lagi. Udahlah biarin lanjut. Di li sini kita coba kasih padding 20px, yang artinya supaya li-nya itu bisa menjorok ke dalam. Save dulu, kita lihat lagi. Padding tuh ya artinya tuh. Ini kan di luar sini nih, agak di ujung pojok gitu ya. Kalau kita refresh, maka dia akan jadi seperti ini. Kok bisa kayak gitu bang?
Ya karena paddingnya gede banget gitu. Harusnya jangan terlalu besar. Paddingnya taruh aja di 10 px. Save. Refresh. Pret. Nah segini. Terus kita kasih di dalam UL itu kita mesti kasih flexbox. Kita ketik di sini display titik 2 flex, yang artinya flex itu untuk menentukan urutan kotak-kotaknya. Kalau pusing ikutin dulu aja, ntar lu ngerti sendiri. Display flex, kalau udah kita save, lihat lagi ke browser, refresh, maka dia akan mengurut sesuai seperti seharusnya gitu kan. Home, about, contact me. Nah supaya ini bisa lebih elegan lagi, maka ini UL-nya kita 100%in lagi aja ya, atau jangan dikasih width-nya ya. Hapus width-nya supaya width-nya ngikut ke atas ke kontainer navbar. Terus background juga sebenarnya sudah tidak perlu untuk di UL, hapus. Jadi kita cuma punya hake dan juga display flex. Save. Terus refresh lagi browsernya. Seret. Jadi seperti ini. Terus untuk hake-nya ya karena gua kelihatan di sininya tuh kayak nggak enak gitu ya. Maka kita atur hake-nya dari si kontainer navbar aja. Karena sayang di sini udah width tapi hake-nya nggak ada. Maka hake ini kita naikin ke atas. Cut ya, Ctrl X, taruh di bawah sini, Ctrl V. Oke. Jadi div-nya itu yang menentukan berapa lebar dan panjang dari anak-anaknya. Itu kurang lebih. Bentar ya. Ini udah berapa jam ya? Hampir sejam, nggak apa-apa lah. Lanjut. Ini kita rapiin lagi. Nah kayak gini. Kalau udah di save, terus kita lihat lagi, reload ke browser, seret. Nah, udah enak kan? Sekarang udah seperti ini. Nah ini dia ada pada di atas gitu, tapi teksnya pun nggak ini ya. Kita sesuaikan teksnya supaya warna putih. Caranya, li-nya kita kasih di sini color white. Alias teks yang ada di dalam li itu harus berwarna putih. Kalau udah di save, lihat lagi ke sini. Nah, udah putih kan? Betul? Kita kasih gap di antara kotak-kotak ini. Caranya kita kasih margin. Margin itu untuk gap. Margin. Taruhlah 5px ya. Taruh kayak gitu boleh. Save terus refresh lagi. Pret. Nah, udah kelihatan. Sekarang baru gedein paddingnya. Paddingnya 20. Save. Balik lagi browser. Refresh. Pret. Nah, indah bukan? Indah. Sekarang kita lanjut lagi supaya si ini bisa setidaknya ada di tengah-tengah. Kita coba masukin di bagian sini yang navbar. Buat dia ke tengah pakai center justify content. Justify content titik 2 center biar dia ke tengah. Save. Refresh browsernya, kita lihat dulu fungsinya kayak gimana. Nah, ada di tengah sini ya. Kurang ke tengah bawah sini. Tambahin item. Align items pakai S titik 2 center. Save. Cek lagi sini ke websitenya. Refresh. Pret. Yo, kita mesti kasih dulu di sini hake sepertinya. Sorry. Kalau di sini hake-nya gua taruh 100px. Gua save. Terlihat lagi refresh. Pret. Nah, gitu ya. Jadi dia ada di tengah semua ini gitu loh. Kenapa? Ini align item itu untuk ngeformat si kotak ini bisa ke tengah gitu. Ke tengahnya ke tengah mana? Karena kita tadi nggak masukin hake-nya, jadi dia tuh nggak tahu tengahnya tuh dari antara tinggi berapa. Tinggi ini nggak ke bawah gitu. Karena si display flex-nya mulai dari navbarnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi mesti kita set pula di sini 100px. Kalau udah di save maka akan seperti ini. Nah sekarang bordernya itu kita bisa apa ya, modifikasi lagi gitu supaya lebih bagus ya. Kita coba bordernya modif jadi warna putih, white, sini yang li ini. Terus kita kasih backgroundnya, background color white juga. Jangan white dong, apa ya, black gitu. Coba dulu ya, pengen lihat. Jelek sih nggak apa-apa, yang penting buat belajar. Kayak punya border, punya ini. Refresh akan jadi seperti ini. Jelek bang, nggak apa-apa lah untuk belajar mah tuh ya kayak gini. Nah terus kalau udah kayak gini kita
Yang belakang ini kita bikin full nih, full width. Dia kan nggak sampai ke pojok tuh, gue pengennya sampai ke pojok gitu loh, si navbarnya. Kenapa? Padahal ini udah gue set 100%. Sekarang mari kita coba di bagian atas body sini, kita enter lagi. Kita format HTML-nya. Oke. Kayak gini. HTML yang mana bang? HTML tuh yang ini, yang luaran sini. Di format padding marginnya dikasih default 0. Margin 0, padding 0. Supaya apa? Supaya tidak ada gap di antara elemen yang kita punya. Kenapa? Karena setiap kita membuat dokumen HTML, kalau HTML-nya nggak di set seperti ini, dia punya default value. Default value dari margin dan paddingnya itu kalau nggak salah 2px atau berapa px gitu. Jadi kita mesti set dulu 0 supaya kita bisa mainan enak gitu di elemen-elemen lain. Kalau udah di save, cek lagi ke browser, kita refresh. Kalau nggak ngaruh, lu mesti tambahin lagi bintang sepertinya. Kita coba, sini kita kasih bintang, koma, HTML, yang artinya keseluruhan dari yang ada di HTML dikasih margin 0, padding 0. Save lagi, refresh. Nah, gimana? Udah cakep sekarang? Gitu ya. Ini codingannya nih, kalian contek dulu. Gue sambil ngopi. Ini malam dingin bro, jadi agak pilek juga, ditambah mata kelilipan, aduh. Oke, sudah seperti itu. Sekarang kita apain ya? Backgroundnya kita kasih warnanya jelek. Backgroundnya gue pengennya sih. Nah yang ini nih, yang body itu nggak usah warna itulah ya. Yang body ini kita hapus aja, awasin ini body awasin. Seperti ini. Save lagi. Terus kita refresh lagi. Nah biar agak relate gitu loh. Terus untuk bagian ini juga nggak bagus ya. Kita mesti format ulang. Untuk konten si gambar YouTube ini kita boleh ketengahin deh, yuk kita coba ketengahin dulu. Untuk yang YouTube ini biarin dulu navbar seperti ini, nanti kita modifikasi lagi. Untuk yang image ini kita kasih div dulu di bagian sini. Div kelas seperti biasa, ini di konten 1 ya. Apa namanya? Container udah pasti ya. Container content. Untuk yang image-nya kita kasih kelas juga. Nah, karena kita bisa styling with height-nya itu di sana di CSS, maka ini kita hapus. Kita hapus. Sini kita kasih kelas. Namanya adalah tadi apa ya? UL navbar, li navbar, berarti ini img konten. Nah, kayak gitu. Save. Jadi kita punya 2 kelas baru di dalam konten 1. Kelas container konten dan img konten. Kalau udah di save, cek ke style.css, kita bikin ininya, pemanggilannya. Di dalam kita di bawah aja kan, ini bagian navbar nih segini. Konten tuh kan di sini. Titik ya, untuk kelas itu seperti biasa titik, container, apa tadi namanya? Konten. Kurawal. Di tengah-tengahnya apa? Bukan Pulau Jawa, enter. Terus di sininya background aja dulu biar kita tahu. Background color titik 2, kita kasih background colornya black. Oke, udah enter lagi titik img strip content. Kurawal, enter. Ini yang tadi kita ketik di index HTML ya, yang ada di sini ya. Oke, ini nih, container content sama img content. Udah sama, ini enter. Untuk img content tadi kan kita udah set width height-nya juga, jadi kita di sini set juga width tadi berapa? 30%. Karena kan dihapus yang di HTML-nya. Height 30%, save. Kan di sini dihapus, bro. Jadi kita mesti declare di sono. Sini. Kalau udah kita save, terus kita cek lagi ke sini, refresh. Boom, tuh kan. Jadi background belakang si div content itu hitam. Sekarang kita ketengahin si YouTube-nya. Ketengahin YouTube-nya dengan cara yang sama seperti ini, pakai ginian juga di bagian kontainernya. Maka lu bisa kopas atau ketik ulang lah. Ketik ulang sini, display titik 2 flex, justify content center, item, align items center, save. Cek lagi ke browser, ready, cek, refresh di tengah. Gimana? Udah sama? Oke, nice. Hal berikutnya untuk footer. Alright, yang penting jadi satu ini dulu satu komponen yang jadi dulu, yang pasti dulu. Untuk yang footer kita kasih kelas juga, kelas
container, footer. H1, H2, H3 kita hapus, sisain cuman H1 doang ya. Ini H2, H3 hapus. Ya. Hello H1 ini kita ganti jadi terima kasih atau website ini dibuat sepenuh hati. Ya, kayak gini. Tiring. Nah, bolehlah kayak gini lah. H1-nya kasih kelas sama dengan apa ya? Tadi tuh biasanya IMG atau footer strip H1 strip footer gitu ya. Kayak gini. Bebas namanya sebenarnya, yang penting lu inget aja gitu kurang lebih. Sekarang kita save, balik lagi ke sini. Ya, kalau kita save dan kita lihat reload ini belum berubah ya, baru H1-nya doang seperti ini. Kita pengen ini ke tengah juga, jadi kita mesti lakukan hal yang sama. Caranya gimana? Lakuin hal yang sama. Titik untuk pemanggilan kontainer si footer, kurawal di tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa. Sini satu lagi, titik H1 strip footer ya kan tadi, kurawal tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa. Untuk kontainer kita kasih seperti biasa tadi, backgroundnya apa ya warnanya, taruhlah untuk yang bagian footer itu backgroundnya warnanya gua pengen yang crimson. Oh enggak, crimson buat navbar nanti. Udah nggak apa-apa deh, crimson. Terus display (2) flex. Jadi ini sudah terbiasa kalau main flexbox seperti ini ya. Nah, format flexbox itu seperti ini, 3 biji ini yang bisa bikin kontennya ke tengah kalau urutan elemen HTML-nya bener, kurang lebih gitu. Ini tuh berarti kalian udah bermain CSS Flexbox. Kalau kalian baca-baca di forum-forum, di artikel, CSS Flexbox itu susah untuk dipelajari dan dihafalkan ataupun diimplementasikan tuh susah. Agak lama untuk mereka bisa belajar biasanya kayak gitu Flexbox. Gitu ya. Di sini kita mana tadi? Sorry, ini ya di sini display flex, justify content center, terus di sini item, line item ya, sorry aduh lupa mulu. Line items center. Untuk H1 footernya kita kasih font size supaya ukuran fontnya itu bisa kita atur lagi, font strip size alias ukurannya ya. Taruh aja 100 pixel misalnya, atau jangan dah gede banget ya, 40 pixel gitu. Lalu save, cek lagi ke web, tapi gua mau bersihin dulu, sorry. Aduh, bener-bener ini banyak debu di gua, ditambah lagi gua ngerokok lagi, sorry banget ya. Tapi jadi ini loh, jadi apa disebutnya kalau bahasa Sunda, jadi cenghar. Save lagi ya, ini udah save, terus cek lagi ke browser, refresh, boom. Maka akan menjadi website ini dibuat sepenuh hati. Bro, mantap sekali. Lalu bagaimana caranya supaya ini semua bisa selayar penuh biar enak? Kita main di bagian body. Sini atas, taruh aja di sini yang body tadi kita ketik lagi ya. Body kurawal, kita kasih panjang bodinya itu berapa? 100 VH. 100 VH yang artinya 100 vertical height, yang fungsinya untuk supaya panjangnya itu berdasarkan panjang dari device pengguna yang punya. Misalnya lu buka di iPad, maka si website lu tuh bakal ngikutin panjang iPad-nya. Kalau gua buka di Android, maka akan mengikuti Android-nya. Misalnya Samsung Galaxy Young 2 misalnya, atau di Xperia Mini, atau misalnya di Samsung apalah yang gitu-gitulah ya, bakal mengikuti. Tapi kalau kita di sini taruh 100 px, maka semuanya akan sama, dapat 100 pixel. Tapi kalau 100 VH, maka dia akan 100 itu 100% seutuhnya gitu, sepanjang layar device. Kalau di save kita lihat lagi websitenya tadinya kayak gini, kalau di refresh jadi loh tidak berfungsi. Kenapa? Maka kita coba cek dulu di bagian sorry tidak berfungsi. Oke. I see. Body tidak mau, maka kita mesti bikin bungkusan di sini. Ya itulah ya. Di sini kita tutup div seperti ini ya, bro. Kita enter. Div yang ini kita cut, red. Taruh di paling bawah di atas body. Jadi div ini adalah utama atau apa disebutnya teh, bungkusan utama dari semua item yang kita punya. Item yang kita punya navigation, konten, dan juga footer. Ini tadi udah gua cut ya. Ini kan tadi kayak gini nih. Ini kosong ya. Tadi kayak gini. Kita tulis di sini div, tutup. Nah, tutup divnya jangan di sini. Kita pindahin thread. Di cut aja, Ctrl X, taruh ke bawah di atas slash body sini. Thread kayak gini.
ya. Jadi ini div yang paling luar di antara div yang ada. Kasih kelas, namain aja kontainer doang, karena inilah kontainer utama kita. Kalau udah lu save aja, terus kita ke style lagi ya, jadi kayak gini. Style lagi, ini body kita ganti jadi dot container. Save. Mestinya sih aman harusnya. Kalau nggak aman kita mesti modif si bagian. Udah sih harusnya aman ya, mestinya. Kalau selogikanya gue gitu ya. Tapi kalau nggak aman ya bodoh lagi gue berarti ya. Refresh. Oh, tidak aman Pak. Berarti kita mesti, aduh, kenapa tidak aman? Coba kalau gue kasih width-nya dulu, width 100 px. Nah, itu ngaruh. Hex 100 VH kenapa tidak berpengaruh Pak? Sorry. Gue agak lupa nih, bodoh gue nih ya. 100 VH di antara seluruhnya. Bentar ya, biar gue troubleshooting dulu. 100 VH di antara semuanya. Ini 100 px navbar. Ini Oke. Sepertinya Heg ini mesti gua taruh ke dalam konten deh. Ya. Sepertinya Heg ini mesti gua taruh ke dalam konten dulu supaya gua tahu dia berfungsi atau enggak. Ini kita cut kontainer ini, biar kosongkan saja seperti ini. Masukin ke dalam konten kontainer sini. Kalau gua tes di sini 100 VH Heg-nya, apakah dia akan 100% layar? Kita refresh. Nah, betul sekali. Itu dia ya. Kenapa yang tadi tidak berfungsi? Wah, gue mesti belajar lagi berarti nanti. Tidak apa-apalah. Yang penting gue pengen ini 100 layar seperti ini. Nah, itu footernya kayak gimana Bang? Kenapa di bawah banget? Kita atur-atur lagi coba. Footer itu tadi berapa pixel? Kita hitung ya. Footer itu tadi kontainernya kita belum set height-nya. Kalau kita set height-nya di sini, taruhlah 200 px. Save. Thread. Refresh. Dia sebesar ini. Oke. Kalau misalkan VH-nya atau ya VH-nya kita taruh 80. Mana tadi? Konten. Nah, height-nya 80 VH. Ya, dari layar kalian, 80% dari layar kalian. Terus height yang ini 20% dari layar kalian. VH yang footer. Kita save, kita lihat lagi, refresh. Nah, akan seperti ini. Kurang, masih ada scrollnya. Yang ini kita mesti kasih juga. Coba ya, kasih manual aja dulu lah, nggak apa-apa. Navbar kita kasih height-nya pakai VH juga. Navbar 10 VH. Nah, berarti di total harus ada 100 VH biar satu layar. Kalau navbar 10 VH, terus konten tadi 80 VH, berarti sisa 10 VH. So height-nya 10 VH aja. Jadi total 80 plus 10 plus 10 itu akan menghasilkan 100 VH. Jadi kalau kita refresh, kursornya hilang dan ini sudah jadi satu layar. Maka kalau gue buka di iPad ceritanya atau di iPhone, nah dia udah 100 layar iPhone nih kayak gini. Gitu kurang lebih, tapi masih jelek ya karena kita belum mempelajari responsive web. Itu hal yang berbeda lagi nanti ke dalam-dalam. Ini masih bikin website dulu, tapi seenggaknya website standar ya, belum responsif. Alias responsif itu bisa dibuka di berbagai macam device dengan sesuai seutuhnya gitu. Kalau ini masih belum gitu. Oke, setidaknya ini udah nggak ada scrollnya lagi. Kalau dibuka di browser, gua zoom in zoom out dia pun akan ngikut tuh kayak gini ya. Gua zoom in 125 kayak gini. Oke, sekarang kita modif si bagian navbarnya. Kita cek ke bagian navbar. Nah ini yang kontainer gimana Bang? Yang kontainer itu biarin aja buat kita bisa atur-atur nanti body misalnya atau body background atau apalah gitu ya. Biarin aja dulu lah. Yang kontainer yang di sini juga biarin dulu aja. Kita modif yang navbarnya dulu. Navbarnya itu biasanya tidak seperti ini bro, tidak pakai backgroundan kayak gitu. Dan enggak pakai juga border gitu. Jadi di sini kita stylenya ilangin. Oke. Mana?
Nah, sini nih. Background colornya kita hapus. Terus list style tabnya biar bordernya juga kita hapus. Font size-nya kita set di sini boleh. Font size misalnya 30 px. Save. Cek lagi ke browsernya, maka fontnya akan jadi gede dan tidak ada background, tidak ada border. Nah, kan biasanya kayak gini website ya. Tapi ini kan jelek banget ya, nggak apa-apa lah. Jelek banget nih, nggak apa-apa nih bro, santai aja. Ini sudah seperti ini, tapi belum bisa diklik. Maka kalau lu pengen ini bisa diklik, kita pakai tambahin A gitu loh. Tambahin A di dalam silinya. Kita masuk ke index HTML supaya bisa diklik. Nah, kalau ke home maka dia diem di sini gitu ya kan. Kalau ke about maka dia ke about. Oke, kita kasih di sebelah sini, di sebelah nah di dalam sini ya. Ini kita mesti bungkus di dalam A nih. Jadi kalau boleh ini gua hapus dulu about me-nya. Kita enter ya, jadi kayak gini. Terus sini masukin A, tutup /A. Di dalam A itu punya atribut namanya ref, sama kayak yang CSS tadi tuh. Terus sini kita kasihin lagi tadi apa? About me. Terus slashnya kemana nih? Slashnya ke about.html gitu. Jadi kalau diklik about me akan mengarahkan kita ke file about.html. File about.html-nya kita nggak punya, kita bikin dulu di sini. About.html. Enter. Kosong. Kita bikin formatnya dulu seperti tadi ya. HTML tutup, terus head tutup, enter. Kita kasih title. Titlenya about me. Terus di sini kita kasih body, tutup. Sini kita kasih H1 dulu untuk testing doang. Hello, ini about saya. Gini, save dulu aja. Ya, kayak gini dulu aja, oke? Standar format ya. Standar format belum diapa-apain, belum pakai CSS juga. Kalau udah kita close ini kita save juga, jangan lupa. Cek lagi ke browser, refresh. Maka about me akan berubah warnanya menjadi biru. Yang artinya ini sudah menjadi sebuah link. Pengarahan gitu loh, kurang lebih mau apa yang terjadi ketika kita klik. Kalau mouse lu geser sini, maka dia udah jadi tangan seperti ini ya kan, karena dia udah jadi link. Kalau kita klik, dia akan ke hello, ini about saya, seperti itu ya. Back lagi, klik hello, ini about saya. Itu jadi kita punya dua page kurang lebih untuk website ini, website di folder website pertama kita gitu. Nah, ini gimana caranya supaya bisa dimodifikasi? Tenang aja, nanti kita CSS-in, kita tambahin dulu aja semuanya. Ahref ini bisa kalian kopas lagi atau kalian ketik supaya lebih jago lagi ya nanti ya, biar terbiasa. Untuk home, ini kita kayak giniin, hapus dulu, enter, masukin A-nya, tutup, /A, di sini home, terus A itu punya atributnya apa? Ref. Nah, untuk yang home, karena home itu adalah rumah kita yang mana rumahnya ada di index HTML, maka di sini kita kasih pagar aja. Di sini. Pagar yang artinya tidak akan diarahkan kemana-mana, tapi dia link. Lah buat apa bang? Kalau kayak gitu ya udah nggak usah dikasih pagar. Bisa kayak gitu, kayak tadi juga bisa aja. Tapi takutnya nanti kita mau membuat ini fungsi jadi apaan gitu. Jadi biarkan aja semuanya satu format. Terus kalau udah yang kontak me juga sama, ini hapus dulu, lo enter A, tutup /A. Terus kita kasih kontak me ya. Terus di sini refnya kemana? Ke file kontak.html. Tapi kita belum punya kontak HTML-nya. Maka kita bikin di sini satu lagi. Kontak.html, enter. Bikin hal yang serupa supaya cepat. About ini kita copas, copy, ini Ctrl C ya, copy, masukin ke kontak, klik kanan, paste. Hello, ini about sayanya ganti dan ininya pun titlenya ganti jadi kontak me. Hello, ini silahkan ganti aja, silahkan kontak saya di nomor WA berikut x gini lah. Oke. Kalau udah di save, terus kita close si kontak dan juga si about. Hapus. Oke. Ini udah kayak gini, kita save. Reload lagi web page-nya. Refresh, semuanya akan biru. Yang ungu itu berarti udah pernah diklik. Kalau ke home dia tidak akan kemana-mana. Kalau ke about dia bakal ke about. Kalau kita back ke contact me, maka dia akan silahkan kontak saya di nomor WA berikut gitu. Back lagi sini, kayak gitu ya. Kita modifikasi supaya dia warnanya
kelihatan, oke? A ya, A itu kita kasih kelas juga biar kita bisa modifikasi. Sebenarnya banyak cara untuk memodifikasinya, tapi gua ajarin yang paling gampang aja pakai kelas ya. Sebenarnya kita bisa pakai nested lagi ke dalam, apa disebutnya ya? Aduh bahasa teorinya gua lupa, tapi intinya kita bisa modifikasi A-nya langsung lewat silinya, kurang lebih gitu. Tapi nggak usah lah, itu nanti aja. Yang penting kita ngerti kelas-kelasan dulu lah. Kita kasih ini A nav, wait, kok kayak gitu? A strip navbar. Copy. Tempel ke sini. Paste, tempel ke sini, paste. Dipastikan si kelas itu berada di akhiran sebelum ini nih apa namanya, gitu ya, di akhiran nih, supaya nggak pusing, biar kita tahu ciri-cirinya semua sama. Kita punya A strip navbar, maka di styling sini kita bikin navbar itu tadi terakhir di mana? Ini kontainer navbar, ini UL navbar, ini lin navbar, belum ada A navbar, maka di sini titik A strip navbar. Kurawal di tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa, maka enter. Terus di sini kita kasih color titik 2 white. Gitu, kita save dulu, lihat berubah nggak warnanya. Refresh. Berubah ya. Kayak gitu. Terus supaya nggak ada underline ya kayak gimana ya? Kalau nggak ada underline-nya kita kasih di sini text decoration none. Save. Lihat lagi browsernya. Pret. Nah, kalau pengen lebih bagus lagi, ketika mouse-nya digeser ke sini, kita kasih background atau kasih ciri-ciri sesuatu ya. Sedikit aja tambahan. Ayo. Kita coba. Berarti di bagian li ya, ketika kita mouse-nya geser ke sana itu di bagian li. So, supaya tahu mouse-nya itu sedang ke sana, itu disebutnya hover. Maka, kalau di sini titik li strip navbar titik hover atau titik hover. Ini sorry, titiknya satu kali aja, titik 2 ya. Terus kurawal, enter. Nah kayak gitu. Apa yang terjadi ketika lin navbar ini digeser mouse-nya ke situ gitu? Atau kayak gini, aduh susah bilangnya. Apa yang terjadi ketika mouse pengguna itu digeser ke kelas-kelas yang area kelasnya itu area kelas lin navbar. Nah itu arti dari codingan ini ya. Ketika user menggeser mouse-nya ke area lin navbar, maka gua akan melakukan perubahan warna dari li-nya, background color titik 2 jadi white, dan oh no, jangan white, jadi tomato misalnya, nggak apa-apa kayak gini. Oke, kita save dulu, kita lihat fungsi atau enggak, jangan jauh-jauh gitu ya. Gitu dulu aja, simpel. Ke browser, kita refresh lagi. Kalau mouse gua gini nih, mouse gua geser ke home. Dah. Nah, sini nah, kayak gitu. Tapi kurang smooth ya, pengen ada transition, maka kita masukin sedikit di sini. Transition titik 2S gitu. Isi in strip out gitu loh. Titik 2S artinya 0,2 detik ya bro, atau lu bisa ketik 0,2 juga bisa, atau berapa bisa, atau titik 5S lah, setengah detik. Dalam setengah detik akan bertransisi. Isi in out nama transisinya, kurang lebih gitu. Terus kita kasih delay sedikit, transition delay, transition delay titik 2 titik delaynya 3S misalnya. Save. Maka mouse datang di delay dulu supaya bisa mendapatkan transisi ini. Oke, kita coba save dan refresh browsernya. Mouse datang, delay terlihat, mouse datang, delay, mouse datang, delay. Sekarang gue pengen pas mouse datang kotaknya biar jadi agak sedikit ngebulet, maka kita kasih border strip radius titik 2, taruhlah 8 pixel. Maka kalau mouse-nya digeser sekarang ya, refresh lagi, seret. Nah, kotaknya jadi agak lebih bagus ya. About me, contact me, oke? Nah, untuk navbar segini dulu aja. Ini berdasarkan preferensi lu mau berapa detik dan apapun yang lu mau di dalam ini ya, di dalam si kelas ini terserah lu bisa cek-cek di Google juga. Tugas kita berikutnya adalah supaya ketika diklik YouTube-nya, logo YouTube ini bakal mengarahkan ke YouTube gitu kurang lebih ya. Sekarang kita buka IMG. Mana IMG-nya tadi? Nah, ini kan ya. Kita mesti masukin ahref ke sini supaya bisa ngeklik gambarnya. A di dalam sini,
tutup dulu, enter, masukin IMG ini ke dalam A, ini kita cut, tempel di sini, paste. Ya, supaya rapih ini biar nggak menjorok kayak gini, lu ketik aja, klik aja atau ketik ya, tekan Alt Shift F. Nah, dia akan ngeformat seperti ini. Kalau nggak bisa ya lu pencet tab aja manual gitu ya, Bro ya. Kayak gini. Terus di dalam A-nya kan ada atribut ref seperti biasa. Mau kemana kita diarahkan gitu ketika ngeklik yang ada di dalam A. Ketika apa yang di dalam A itu kan ada IMG ya. Ketika IMG itu diklik kemana tujuannya? Tujuannya adalah ke YouTube, YouTube gue gitu. HTTPS ketik aja di sini, youtube.com/deaafrizal, save. Dan kalau kita lihat lagi websitenya, refresh, maka formatnya akan berubah, width sama height-nya gitu, hilang lagi, ya gak? Tapi kalau kita klik, dia bakal ke YouTube gue, right? Nah kayak gitu. Tapi kita format dulu coba gambarnya bisa tuh nggak ya, gue lupa lagi sih. Kita coba ya. Maka kelas IMG content tuh udah biarin. Ahrefnya dicuriga nih. Kita kasih kelas coba di sini, A content, save. Oke. Nih ya, gue kasih nama mana tadi, ini nih, kelas A content. Kenapa nih merah? Link must describe text element has not title. Oh, nggak apa-apa lah, biarin aja kayak gini ya. Kita coba kontennya kita styling dulu di bagian konten. Konten tuh sini. Nah sini nih, boleh sini. Dot A konten kayak gini. Kita set dulu width height-nya. Kalau nggak bisa ntar gua pakai cara kedua ya. Width-nya 100 atau 500 px, height-nya 500 px. Save dulu. Terus lu lihat lagi ke browser. Refresh. Nah, ini jadi dari sini nih. Oke. Kita kasih background biar kita tahu di mana si A itu berada. Background color. Kita kasih warna white. Save, reload lagi. Oh, segini. Perhatikan ya, segini ya. Maka supaya gambar ini sama kayak gini, oke, atau kita bikin width height-nya jadi 16:1, 720 pixel, 480 pixel. So, kalau kayak gini kita save lagi, kita refresh. Nah, gambarnya udah nggak penyok lagi. Tapi kita pengen gambar ini di tengah sini. Ya, bener ya? Di tengah sini caranya. Kita atur lagi di sini, coba display flag seperti tadi, justify content center, align item center. Coba kalau nggak bisa kita mesti bungkus itu pakai div gitu. Jadi akal-akalan aja, Bro, kalau mainan kayak ginian mah. Untuk awalan sambil belajar, melatih logika juga ya. Gimana caranya pokoknya nggak tahu, pengen ini ada di sini ya gitu. Terserah lu pokoknya gimana caranya, yang penting bisa dulu gitu. Refresh. Udah ke tengah lagi. Dan sekarang kalau lu ngeklik area sini, maka akan mengarahkan ke YouTube begitu. Area ini nih. Ya. Dan sekarang kalau kita kasih lagi elemen di bawah A sini, di bawah image sini nih, gua taruh di sini P yang artinya paragraf, mampir ke YouTube yuk gitu loh. Save. Kita lihat browser di bawah image ya, ini ya, di bawah image nih. Tuh, sini jadi di dalam A. Ini nggak best practice alias nggak bagus, tapi untuk belajar oke. Nggak bagus untuk dipakai di dunia kerja tuh, nggak akan ada yang kayak gitu ya. Refresh, mampir ke YouTube dulu. Tuh, kan kayak gitu. Mampir ke YouTube dulu, pengen ke bawah bang, gimana caranya misalnya ya, kayak gitu. Kita kasih di sini. Di A konten kita kasih bagian sini. Flex direction column. Save. Cek lagi ke browser, refresh, maka dia akan seperti ini. Kalau pengen ada margin paddingnya bang, gimana? Ya udah, kalau gitu kita kasih justify kontennya itu atau align itemnya, atau ini between deh, kasih between, space between ya. Coba kita lihat dulu ke browser. Tuh, jadi akan jauh-jauhan. Kalau space
evenly, maka dia akan sedikit berdekatan. Nah, mampir ke YouTube yuk. Kalau P-nya kita ubah jadi di sini background white, terus ini colornya jadi black ya. Color black biar terus text decoration non. Jadi kalau A kan kayak gitu tadi kan. Kalau A itu bakal jadi biru dan segala macamnya. Lihat lagi ke browser, refresh. Jadi seperti ini. Kalau kita pengen gede font size-nya, font size 30 px gitu. Save lagi, cek ke browser. Mampir ke YouTube yuk. Kalau diklik ini, maka akan terjadi sesuatu. Kalau ini kita kasih border radius. Border radius misalnya taruh aja 80 px. Jadi bulat nih. Pret. Nah, ini kan udah cukup lumayan oke lah, kurang lebih mah. Nah, ini yang belakang backgroundnya kok putih ya, jelek banget katanya gitu. Jadi kita ganti background yang putih tadi kan ada di kontainer konten, kita ganti aja jadi biar nggak terlalu putih, misalnya 5555 gitu, boleh save. Cek lagi sini refresh. Nah, kayak gini bisa. Atau mau jadi warna yang agak keputihan, keputihan. Jadi F7, 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 kebanyakan seperti ini. Lihat lagi. Nah, ini putihnya nih ada nih. Terus yang putih ini kita kasih background color. Tenang, tenang. Kalian contek codingannya, pause aja videonya. Kita kasih di sini shadow, box shadow sini ya. Nah, supaya bisa ngasih box shadow, kita buka dulu browser, ketik box shadow generator. Nah, biar nggak usah ngoding, jadi tahu aja gitu langsung sesuai kebutuhan. Kita mau seperti ini, tinggal kita copy, masukin ke sini. Ini hapus, tempel. Tuh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nih, tuh kelihatan ya. Sok di copy dulu nih, seperti ini. Kalau di refresh maka akan jadi seperti ini. Lihat browsernya nih. Awas, awas. Tuh, kan udah sangat lumayan indah, bener gak? Tinggal yang footer nih, websitenya dibuat sepenuh hati biar jadi putih. So kalian ikutin dulu codingannya biar jadi seperti ini. Ikutin codingannya tah. Untuk yang A kontennya dulu ya. Gua ngopi dulu. Aduh anjir, ada semut pula euy. Tai. Gimana? Ini untuk A konten, kalian udah pause videonya. Ini untuk yang kontainer konten seperti ini. Tuh, sok. Biar gua sambil bisa sebat dulu. Udah nggak ada semut deh, aman, nggak apa-apa biar agak pedes. Aduh. Oke, udah. Nih, kita review lagi dari atas codingannya. HTML bintang untuk kebutuhan wrapping semua elemen yang ada, margin 0, padding 0 di set. Kontainer ini belum terpakai, biarkan untuk kebutuhan nanti. Terus kontainer navbar, untuk si navbarnya dikasih backgroundnya ini. Kita lihat lagi di websitenya, ini backgroundnya jelek, kita kasih warna lagi tomato misalnya, jangan pakai pagar. Save, kita lihat ke browser kayak gini, atau crimson seperti yang di bawah, kita kasih crimson biar jadi jos. Lihat lagi. Nah, kan keren ya, seperti ini. Terus untuk di bagian mana ya? Ini UL navbarnya ini. Terus ini li navbarnya. Ya, kalian udah tahu mungkin fungsinya masing-masing. Terus ini hover ketika mouse-nya digeser. Terus navbar colornya white, textnya decorationnya ini kita tambahin satu lagi font font weight-nya supaya ketebalan fontnya tebal banget, 800 gitu. Kita lihat lagi, refresh. Nah, jadi seperti ini ya, biar lebih jos. Kita scroll lagi ke bawah, kontainer konten seperti ini, A konten seperti ini IMG konten bisa kita naikin lagi jadi 50-50. Save. Kita lihat lagi di browser. Jadi seperti ini lebih oke. Kita balik lagi codingan, kontainer footer seperti ini, tinggal tambahin color sepertinya karena dia berwarna tadi hitam, color white biar sama kayak yang navbar. Untuk H1 footer, color white-nya di H1 footer. Ini di cut aja bro, Ctrl X. Di sini Ctrl V. Ini hapus supaya rapi. Nah,
Kayak gini. Jadi kayak gitu doang bro, codingannya simple. Kalau lu refresh, jadi terjadi seperti ini. Kalau ke about me jadi gini, kalau ke kontak jadi gini, kalau ke YouTube jadi gini. Gitu. Tuh ya. Sekarang tinggal about me dan contact me. Caranya tinggal kita kopas seutuhnya codingan indeks HTML yang ada di sini. Tapi nanti kita ganti isinya doang, konten satunya doang ya. Masuk ini kopas ini Ctrl C ke about HTML, Ctrl A biar keblok semuanya. Backspace hapus, Ctrl V. Nah, ganti nih isian kontennya. Kan kontennya ini. Ini nih. Ini kita ganti, jangan pakai gambar YouTube. Karena kita kan nggak sana, nggak YouTube yang yang about. Kita hapus ininya. Misalnya gambarnya Instagram nih, taruhlah Instagram gambarnya. Misal contoh aja kayak gitu. Kita hapus aja gambarnya. Taruhlah lu punya gambar Instagram, jadi SRC-nya tinggal lu ganti ya. SRC-nya jadi Instagram gitu. Itu buat PR lu aja. Jangan gue, kan lu udah tahu dasarnya gimana. Gitu. Ini hapus. Gue cuman mau ganti ininya doang. Ganti jadi ini tentang saya. Tentang saya bisa kalian baca di sini. Nah. Udah. Ini footer biarin. Terus di bagian, nah ini penting nih supaya kita bisa balik lagi ke home ya, maka di about HTML khusus yang di baris ke-12 yang ref-nya ini jangan pagar lagi, tapi ke index.html lagi gitu. Jadi nanti kita bisa bolak-balik. Oke. Terus kita Ctrl A Ctrl C untuk copy ya, di copy. Ctrl A itu untuk blok semua, atau lu copy biasa kayak gini. Ctrl A Ctrl C masuk ke kontak. Sini Ctrl A, Ctrl alias backspace dulu, Ctrl V. Tentang saya ini kita ganti. Jadi hubungi saya sekarang. Ini. Nah ini misalnya ke Instagram deh, instagram.com/dea.afriza. Save. Sisanya udah, ini udah nggak perlu diubah-ubah lagi. Title-nya yang mesti diubah nih. Web saya ini ganti jadi ini kontak saya, contact me. Terus yang about HTML juga sama. Title-nya tadi belum diganti, jadi diganti jadi about HTML. Kok about HTML? About me. Save. Maka sekarang kalau sudah semuanya selesai seperti ini, karena semuanya sudah punya link rel sheet-nya juga ya, sudah terkoneksi jadi satu CSS 3 file HTML, semuanya pakai styling yang sama. Jadi benar-benar ini tuh enak, kita bisa pakai gitu ya, pakai lagi dan disesuaikan aja nanti. Kalau lu pengen style baru lagi ya bikin lagi kayak gitu lagi, gitu-gitu aja bro, simple sebenarnya. Yang penting sering latihan dan tahu gitu nanti tuh mesti ngapain aja. Oke, kalau ini udah refresh aja di sini. Refresh lagi, terus kita coba-coba. Mulai dari klik YouTube-nya, klik kanan, open new link tab, maka akan kebuka aman. Terus kita coba klik about me ya. Ini hovernya kan warna oranye, lu ganti jadi hitam misalnya pas di hover gitu loh. Biar ada kerjaan gitu ya, biar nggak cuman ikutin tutorialnya, biar ada PR ya. Buat lu nih PR kalau di hover warnanya jadi hitam ya, bukan warna oranye. Apa tuh oranye ya, itu jadi hitam. Itu PR1. Terus PR2, klik about me. Udah, tuh tentang saya bisa kalian baca di sini. Kalau diklik maka akan ke YouTube lagi. Nah, ganti nih. Kalau tentang saya bisa kalian baca di sini, lu di sini bikin sesuatu hal yang baru di konten satunya, terserah lu, itu tugas lu ya. Terus di contact me kita klik lagi. Ini kalau balik lagi ke home udah bisa. Tuh, ke about me, ke home, ke about me, ke contact me. Bisa tuh semuanya ya. Dengan cara yang sangat mudah. Buat lu yang belum pernah ngoding sekalipun gitu kan bisa ikutin gitu. Itulah ya semester 1. Ya, cuy university bro, jangan lupa makanya. Aduh, sampai ngebudah. Oke, jadi tugasnya nanti buat kalian berikutnya adalah memodifikasi bagian about me ini supaya sesuai seperti apa yang kalian udah pelajari masing-masing. Tapi gua membuka gerbang aja bahwa ngoding itu nggak horor kayak gimana harus butuh komputer yang mahal 12 juta gitu, nggak perlu ya. Ini karena cuman buka VS Code doang. Yang penting lu bisa buka VS Code atau bisa pakai text editor yang ringan-ringan, banyak lah. Lu bisa cari di Google text editor untuk ngoding HTML misalnya gitu-gitu. Bisa. Ini cuman
3 file HTML, 1 CSS lu udah bisa bikin kayak gini dan ini bisa dimasukin ke server gitu kurang lebih. Oke kurang lebih kayak gini doang. Terus sekarang gua coba ini gua upload ke hostingan gratis supaya bisa kalian cek juga jadinya seperti kayak gimana ya. Oke, kita coba pakai Replit. Jadi kalian kalau udah bikin ini, lu bisa ikutin hal yang sama kayak gua gini pakai Replit. Kalau udah buka Replitnya, kita tinggal bikin nih di sini create baru, terus tungguin kayak gini HTML CSS, kasih nama misalnya apa ya? Cuy University sesi 1 web gitu. Create REPL. Kalau udah seperti ini, folder ini gua bakal masukin sono gitu kurang lebih. Ya, tungguin aja dulu. Close. Ini gua masukin. Thread. Nah, sekarang kalian bisa ngecek sendiri websitenya itu seperti apa kalau ini gua run. Kita udah punya linknya dan ini yang tadi terbuka. Kalau linknya kita buka di sini, enter. Website kita sudah jadi ke browser dan kalian bisa share website linknya ini ke teman-teman kalian bahwa kalian udah pernah bikin website kayak gitu, bro. Sungguh sangat simple. About me-nya udah ada, kontak me-nya udah ada. Gimana? Masih bisa bilang susah bikin website? Ya, sebenarnya mah kalau niat dan ada usaha bisa ya, tapi kan ya minimal ada persyaratan beberapa tadi ya kan. Punya text editor, punya internet, punya spek komputer ada gitu, kurang lebih ada RAM-nya 2 giga gitu kan. Cuman bisa HTML CSS dan kalian pun bahkan yang nonton video ini dan udah mencoba sampai saat ini dan berhasil seperti ini, apakah lama belajar HTML CSS-nya? Enggak kan? Bisa langsung ikutin ikut-ikutan gitu. Tapi yang mesti dipelajarinya masih banyak gitu. Itu tuh cuman berdasarkan studi kasus. Nah, kalau belajarnya tidak berdasarkan studi kasus akan lama. Tapi kalau belajarnya langsung studi kasus, tidak tahu elemen-elemen yang lainnya karena lu belum belajar yang gitu-gitu. Jadi bagusnya adalah kalau punya waktu 24 jam sehari, ya 12 jamnya buat baca-baca dokumentasi, 12 jamnya buat implementasi ngoding. Jadi lu nggak tidur. Kurang lebih kayak gitu aja ya. Ini linknya gue bakal masukin ke deskripsi. Lu bisa cek juga untuk referensi dan source code-nya nanti bakal gue masukin juga di deskripsi buat lu ngecek-ngecek gitu kurang lebih ya. Ya semoga bermanfaat untuk di playlist semester 1 ini. Sampai jumpa di semester 1,5, bertemu lagi sama gue nanti di sana kalau kalian udah bisa berhasil yang kayak ginian. Berarti udah bisa lulus kelas Cuy University semester 1, nanti naik kelas ke Cuy University semester 1,5, semester 1 ya 1.5, terus semester 2 2.5, nanti semakin dalam semakin bisa jadi programmer yang industrial gitu kurang lebih. Karena kan gue bukan anak teori juga, jadi sorry kalau banyak teori yang miss karena gue jarang baca orangnya, gue lebih sering praktek ya, lebih seru ngulik-ngulik kayak gitu. So kurang lebih kayak gitu aja, semoga bermanfaat karena udah durasinya udah mau 2 jam juga. Seru banget bisa bikin playlist. Oke, kita cek dulu ya, bikin playlist semester-semesteran. Jadi gue tuh lagi merancang juga ini ya playlist supaya lebih bagus lagi. Jadi di Cuy University semester 1 itu buat yang beneran pemula awam banget ke dunia coding, kalian bisa ikutin dan bisa jadi sesuatu gitu berdasarkan studi kasus plus belajar juga dari nol. Ada sprint web Linktree. Jadi kalian kalau udah ngikutin yang ini sprint web ya, ini web web personal pribadi dari nol buat pemula, bisa yang sprint web Linktree atau yang ini HTML CSS Bootstrap, bisa diikutin the series ini ya. Si full playlist, jadi lu mesti cek playlist lah kalau di gue mah, kalau enggak acak-acakan soalnya videonya. Terus cari tahu cuy, ini cuman sebagai referensi-referensi aja. Terus nanti kalau ini udah semua, lu bisa move ke yang Cuy University 1.5 yang mana di dalamnya itu ada konsep book yang kurang lebih mata pembelajarannya adalah kayak semacam konsep-konsep yang ada di dunia programming yang belum diketahui banyak orang misalnya, apalagi yang di luar industri. Itu gue berbagi apa-apa yang ada di industri. Industri itu maksudnya dunia pekerjaan real programming profesional ya, kurang lebih kayak gitu. Dasar-dasarnya gue taruh di sini gitu. Terus ada React.js from nol yang mana ini bagian dari library, framework. Terus print web film ya, lu bisa masuk ke semester 1.5. Nanti akan ada semester 2 ngapain, semester 3, 4. Doain aja semoga bisa terus-menerus seperti ini dengan dukungan kalian juga. Yang udah subscribe juga, jadi lebih semangat lagi bikin Cuy University-nya berkembang sampai ke semester ending dan menghasilkan lulusan-lulusan yang industrial dalam kutip ya, programmer indie otodidak dan bisa bekerja secara profesional lewat playlist ini doang.
Doain aja, ini masih permulaan jadi, semoga kalian pun bisa mendapatkan berkah dari video-video gue dan thank you banget udah subscribe gue, apalagi yang udah jadi member di sini. Ada beberapa member, banyak banget ya. Buat yang mau jadi member tinggal klik aja tombol join-nya di sini, ada tombol join dan kalian pilih mau aktivis coders ataupun mania coders. Kalau aktivis coders nanti mendapatkan beberapa benefit seperti ini dan mania coders bisa mendapatkan benefit yang lebih dari itu termasuk juga yang ini gitu. Jadi mania coders yang full access, juga video pembelajaran course gua yang durasinya kurang lebih bisa sampai 5 jam seperti yang bisa kalian lihat di sini members only video. Ada 1,5 jam, 2 jam, 3 jam ya, 5 jam, 5 jam, 5 jam, 5 jam. Apa yang dipelajari adalah sesuai industri biasanya kayak gitu kurang lebih. Oke, semoga berhasil membuat website yang seperti ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa di-share videonya juga. Thank you, bye-bye.